Audio Jungle. Ya oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya. Malam hari ini kita bisa bertemu ya di salah satu momen spesial ya. Akan banyak para guru-guru kita ya yang akan banyak berbagi dan juga menyampaikan informasi-informasi yang sangat luar biasa kepada teman-teman semua ya. Dan malam hari ini spesial kita adakan untuk teman-teman semua dan tepat pukul 8 nanti kita juga akan mulai ada sesi Kang Dewa ya di malam hari ini dan juga ada beberapa penyampaian dari apa nih dari salah satu bisnis yang sedang Kang Dewa lakukan ya, yang sedang Kang Dewa miliki gitu kan. Dan di malam hari ini juga sudah hadir tengah-tengah kita semua ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama saya Hasan Bahrul Ilmi ya. Malam hari ini juga menemani ada bersama kita semua ada Kang Tendi Murti. Assalamualaikum Kang Tendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bro? Alhamdulillah sehat Kang Tendi. Ya. Gimana Kang, sudah siap untuk malam hari ini? Alhamdulillah siap insya Allah. Teman-teman aman ya, suara saya aman ya? Oke, bisa kasih feedback di kolom chat ya teman-teman semua ya. Aman ya suara saya. Ini suaranya di sini tadi barusan hujan itu khawatir kepotong-potong nih. Oke siap. Kita masih nunggu teman-teman yang lain juga Kang Tendi untuk hadir ya di malam hari ini. Yap. Kalau dari segi yang mendaftar ya, dari yang ngisi Google Form itu sudah lebih dari 800 orang ya teman-teman semua dan mudah-mudahan sih semuanya dapat ini Kang Tendi, dapat link ya. Kita udah share juga linknya via personal Japri ke WhatsApp masing-masing ya. Dan mudah-mudahan itu bisa tersampaikan ke penerimanya gitu kan ya. Malam hari ini gimana Kang Tendi? Ada hal apa aja nih yang kira-kira nanti akan kita bahas nih? Oke, sambil ini aja ya teman-teman semuanya, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi seperti yang sudah disampaikan gitu ya beberapa hari yang lalu itu Kang Dewa bakalan buka semacam peluang investasi bisnis ya teman-teman. Oh iya, perkenalkan dulu saya Tendi Murti. Mudah-mudahan udah pada kenal. Kalau yang belum kenal, perkenalkan saya Tendi Murti. Tendi Murti kebetulan diamanai sama Kang Dewa, Pak Isa, Kang Risan itu ya. Terus Kang Oki shareholder, diamanai sebagai CEO KBM kayak gitu. Jadi memang dari tahun 2019 gitu ya, waktu itu saya sama Kang Dewa ngebangun salah satu bisnis bareng-bareng itu publishing. Harus akhirnya berpikir kayak gini teman-teman, berpikir ini bisnis ke depan bakalan masuk ke digital kayak gitu kan, bakalan masuk ke digital. Makanya ngobrol nih sama Kang Dewa, Kang kayaknya kita harus bikin aplikasi deh tahun 2019 nih, bikin aplikasi deh. Kenapa? Karena kalau ke depan itu bakalan digital, entah aplikasinya seperti apa, tapi yang pasti kita gerak di aplikasi literasi seperti itu. Akhirnya udah Kang Dewa udah oke, sepakat yuk jalan bareng gitu kan. Habis itu ketemu sama Kang Risan. Nah, Kang Risan ini beliau adalah mantan bankir itu ya, expert di bidang bankir lah. Sampai dan luar biasanya beliau juga mempunyai perusahaan, waktu itu perusahaan IT. Saya ngobrol sama Kang Dewa udah selesai, tinggal nyari orang yang bisa ngebangun aplikasinya gitu. Ketemulah Kang Risan itu ya. Beliau ternyata salah satu alumni yang bareng-bareng alumni Unpad juga, Universitas Pajajaran. Nah, dari situ akhirnya udah kita bangun siapa lagi nih, satu lagi yang kira-kira ketika dikolaborasikan ini akan berdampak yang luar biasa kayak gitu. Dan ketemulah dengan Pak Isa kayak gitu. Nah, Pak Isa ini beliau penulis legend juga, coach penulis juga gitu kan, dan pebisnis juga. Beliau punya Asma Nadia Publishing seperti itu dan punya grup 1,2 juta member grupnya di Facebook gitu ya. Nah, kebetulan pas cerak gitu kan. Yang luar biasanya itu adalah dari 4 orang ini, dari 5 orang sama Kang Oki gitu ya. Dari 5 orang ini satu chemistry teman-teman, satu chemistry ngebangun, yuk kita bangun bareng-bareng, kita berikan manfaat buat banyak orang gitu ya. Akhirnya 2019 kita bangun aplikasi ini, terus akhirnya setelah aplikasi ini terbangun, baru masuk 2020 kita launchingkan tanggal 1 Mei dan luar biasa gitu ya, dari 2019 itu hanya sekitar 20 sekian, 25 ribuan downloader itu ya. Itu karena internal masih kita coba-coba ngetes juga internal gitu ya. Tahun 2020 kalau nggak salah ya, kita launching 1 Mei 2020 pas kebetulan banget pandemi, dilanda pandemi waktu itu, dan kita akhirnya meeting online terus gitu ya. Itu selama setahun tuh meeting online
selama tahun 2020 gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika kita launching kan sambutannya luar biasa. Di tahun 2020 ini downloader kita langsung naik di angka sekitar 400.000 downloader waktu itu tahun 2020, dan 2021 di angka naik di angka sekitar 700.000 downloader. Itu yang menurut saya luar biasa banget itu. Kenapa? Itu tadi dari orang-orang expert itu, dari Kang Dewa, dari Kang Risan, Kang Oki, Pak Isa gitu, sampai akhirnya kita bisa ngebangun sebuah platform kepenulisan yang berdampak luar biasa gitu kepada si usernya, kepada si penulisnya, kepada si pembacanya kayak gitu. Sampai akhirnya dari tahun 2021 aja kemarin kita bisa alhamdulillah bisa berbagi hasil gitu ya dengan penulis-penulis user di KBM gitu ya. Sampai akhirnya sekitar 13 miliar kita bagikan ke user KBM seperti itu. Nah, alhamdulillah hari ini. Terus pertanyaannya mungkin kenapa sih, kan udah profit nih gitu kan dari tahun alhamdulillah selama kita buka gitu ya di tahun 2020 Mei itu langsung profit, walaupun 3 bulan pertama itu kita nggak gajian. Tim manajemen itu nggak gajian gitu. Kenapa? Karena memang kita modal dengkul gitu ya. Modal dengkul ya kekuatan kita masing-masing kita gabungkan jadi satu, akhirnya menjadi sebuah kekuatan itu ya, akhirnya bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah di bulan keempat kita mulai gajian itu, dan selama 2021 percepatannya bahkan kenaikannya sampai 350%. Nah, kenapa sih gitu ya? Karena kita pengen scale up gitu. Tahun ini, 2-3 tahun ke depan kita bakal pengen scale up, sehingga yuk kita pengen, tapi sekali lagi terus kenapa harus nyari uangnya kok fundraising seperti ini, kenapa nggak ke visi aja? Nah, nanti bakalan dijelasin. Oh udah lah, nggak usah banyak lah ngomongnya ya. Kang Dewa udah ada? Kang Dewa Ya, hadir. Oh, hadir. Siap, teman-teman. Jadi malam ini saya hanya sebagai ini aja lah, sebagai pembawa acara gitu ya. Nanti akan ada Kang Dewa, ada Pak Isa, ada Kang Risan gitu ya. Terus habis itu kita tanya jawab aja gitu kan. Kenapa sih kita funding gitu ya, securities ya kita funding itu. Kenapa kita tawarkan justru ke penulis, justru ke pembaca gitu, justru ke user kita, justru habis itu baru ke teman-teman semuanya kayak gitu. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih nggak langsung aja ke VC atau venture capital gitu, yang notabene langsung jebret langsung gede, dan kita nggak usah pusing-pusing kayak gitu, nggak usah pusing-pusing mikirin banyak yang memegang saham ini gitu. Nah, banyak alasan-alasan yang luar biasa yang menurut saya ini menjadi landasan kita menjalankan KBM ini. Oke deh, mungkin gimana, langsung aja Kang Dewa. Monggo. Siap. Oke, teman-teman, sambil ini ya kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan malam ini bisa memberikan berkah, manfaat ya, dan bisa memberikan banyak peluang-peluang yang mungkin menjadi tabungan-tabungan kita nanti di masa yang akan datang. Oke, silakan Kang Dewa. Waktu dan di tempat dipersilahkan. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ramai ya, 360 orang lebih nih kalau di malam ini. Oke teman-teman semua, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur di malam ini kembali bisa bertemu dengan kawan-kawan semua yang ada di Zoom. Di mana ini invitation-nya khusus ya lewat WhatsApp, walaupun ada beberapa yang ngejapri katanya belum dapat link, yang akhirnya saya juga share ke grup Telegram khusus tentang peluang investasi bisnis bareng saya ya. Oke teman-teman semua, di malam ini seperti yang juga teman-teman tahu, kita akan sharing di sini tentang peluang yang bisa teman-teman nanti bisa ikuti gitu ya. Ya tentu supaya tidak akhirnya juga dalam tanda kutip investasi di sesuatu yang memang tidak jelas, perlu kita sampaikan terlebih dahulu apa peluangnya, apa prospeknya, dan hal-hal penting yang perlu teman-teman pahami ya. Oke. Saya nggak akan panjang lebar, saya mungkin akan langsung masuk ke slide ya. Saya akan interaksi juga dengan teman-teman nanti. Jadi monggo nanti selama perjalanannya penyampaian materi, kalau misalkan saya nanya, teman-teman boleh jawab di komen ya. Oke, nah ini saya coba aktifkan dulu komennya. Coba tes dulu. Cung, siap gitu ya. Komen di kolom komen, siap Kang, siap nyimak gitu ya. Siap, alhamdulillah pada nyantol ya. Artinya sudah pada bisa komen. Oke, teman-teman saya akan masuk ke slide. Silakan nanti kalau ada yang mau di foto, monggo di foto, di capture. Kalau misalkan mau dicatat, silakan dicatat. Semoga apa yang disampaikan di malam ini bisa menjadi insight baru buat kalian, buat teman-teman semua, dan pastinya adalah sesuatu yang bisa dipraktekkan nantinya ya. Jadi judul kita di malam ini adalah tentang belajar investasi bareng di WKP Yoga. Wah, narsis banget ya.
bareng di WK Prayoga. Jadi saya pribadi teman-teman kalau bicara masalah investasi, yang membuat akhirnya nama saya melambung tinggi, songong, adalah karena terceburnya saya dalam Keluar. investasi bodong, gitu kan? Kan iya coy. Iya, Gua iya. itu, nah ini teman-teman pasti tahu lah ya, yang ngikutin saya udah lama tahu. Tahun 2012 teman-teman, saya tuh jatuh sejatuh-jatuhnya lah, kalau ibarat kayak dalam karir mah. Di saat saya waktu itu kuliah semester 7 ya, udah tinggal skripsi, terus juga baru nikah gitu kan, jebret jatuh. Nah ternyata waktu itu karena kebodohan saya tentang literasi finansial yang saya nggak paham, akhirnya saya ketipu gitu ya. Sisa bulan April saya masuk sebagai investor ketika itu gitu ya. Bulan Mei-nya saya masuk sebagai mediator. Bulan September Oktobernya itu kebongkar bahwa ternyata investasi yang saya lakukan ketika itu adalah bodong ya. Di titik itulah saya semacam ada rada trauma gitu. Kalau bicara masalah investasi dan juga ngajak orang investasi. Khawatir nanti kayak kejadian lagi dan segala macam. Asamnya nih teman-teman ya. Saya punya grup dan channel Telegram. Banyak akhirnya ada orang-orang oknum yang menggunakan nama saya untuk mengambil dalam tanda kutip gitu ya, member-member untuk diajak investasi. Ya itu jelas-jelas bodong juga gitu. Sampai akhirnya di situ saya mikir, wah asamnya kok pada kayak gini. Ya udah kalau kayak gitu gue bikin beneran aja gitu. Akhirnya saya coba hancurin limiting belief saya bahwa sebenarnya penawaran investasi ini pun perlu di-share buat teman-teman yang memang yang ditawarkan beneran gitu. Bukan bodong, bukan abal-abal gitu ya. Bukan tipu-tipu gitu. Ya udahlah akhirnya untuk pertama kalinya ya saya coba buka ke teman-teman semua, makanya channel juga baru bikin kemarin dadakan gitu kan. Nah, ini teman-teman yang sekarang hadir 380 orang adalah orang-orang yang memang spesial yang kita undang untuk mendengarkan pemaparan dari saya dan tim dan nanti akhirnya bisa langsung take action untuk bisa investasi di dalamnya. Oke. Teman-teman gini. Ya, kalau bicara masalah tentang investasi gitu ya, sebenarnya platform investasi ataupun katakanlah tempat-tempat untuk di mana Anda investasi itu banyak banget ya. Anda bisa melakukannya di berbagai macam ya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya mau nanya dulu nih ya. Apa motivasi Anda? Ya, silakan Anda komen di kolom komen gitu ya. Apa motivasi Anda? Kenapa Anda akhirnya pengen melakukan sebuah investasi? Coba komen di kolom komen. Saya nanti bakal ketahuan nih. Saya bisa nebak isi pikiran Anda nanti. Oke, itu kan ada yang langsung komen ternak duit. Ternak duit, oke pasif income, cuan gitu. Wah, pengen dapat tambahan penghasilan, uang Kang. Jadi saya simpulkan Anda yang hadir malam ini semuanya mata duitan. Sama, Tos. Iya, gua mah kagak munafik, gua mah suka duit ya. Di luar sana orang malah enggak, gua mah suka duit ya. Kenapa? Ya karena tadi. Dan ini akan saya jelaskan gitu ya. Mari kita mulai pemaparan malam ini dengan ngomongin duit. Ngomongin uang gitu. Silakan komen di kolom chat. Siapa di sini yang memang setelah ikutan webinar malam ini uangnya pengen makin banyak? Cung, saya gitu. Saya doain nih, semoga Allah mudahkan ya, diberikan keberlimpahan, keberkahan, rezeki halal, mubarokan gitu ya. Masya Allah, tuh kan fix ya, ini semua mata duitan. Nah, uang pengen banyak gak apa-apa. Saya bahkan punya pemikiran bahwa uang itu harus ada di tangan orang-orang yang baik, Pak. Ya. Jadi uang itu harus ada di tangan orang-orang yang baik dan pastikan orang baik itu adalah kita. Setuju gak? Ya. Kalau uang ada di tangan orang baik, ya, insya Allah tuh pondok-pondok terbangun, masjid-masjid terbangun, ya, masjid-masjid sejahtera, pesantren-pesantren juga akhirnya santri-santrinya gizinya terpenuhi, gitu ya. Saat orang ada kesulitan kita bisa bantu, kan begitu ya. Bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya, kan gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas, kan gitu ya. Artinya petugas kita di muka bumi ini tuh bukan cuma sekedar jadi orang baik, tapi sebaik-baiknya orang. Nah, catat tuh. Apa itu artinya? Nah, semoga dengan uang yang kita miliki ini, kawan-kawan, kita bisa banyak melakukan kebaikan. Itu motivasi awalnya. Ya. Jadi Anda misalkan katakanlah sekarang saya suka uang, kan nggak apa-apa, saya support malah. Anda harus suka dengan uang, ya. Dan tolong Anda jangan mengecap diri Anda bahwa uang tidak membuat Anda bahagia gitu ya.
Kalau kayak gitu saya doain Anda tidak punya uang terus supaya Anda itu terus gitu ya. Nggak gitu juga gitu ya. Nah ini hati-hati dengan mindset yang seringkali membuat kita ini agak bertumbuh. Nah ini contoh, contoh langsung. Uang bukan segalanya, gitu ya. Ada yang bilang kayak gitu tuh di luar, netizen, bukan Anda sekali lagi, bukan Anda orang-orang di luar sana ya. Bisa jadi sekarang lagi nonton. Uang bukanlah segalanya, gitu ya. Nah kata Warren Buffett ini adalah orang nomor 3 kalau salah 4 ya terkaya di dunia, gitu ya. Dia bilang bahwa pastikan kamu sudah punya banyak uang sebelum berkata seperti itu ya. Jadi yang enak, yang bisa, yang pantas ngomong kayak begitu tuh orang yang udah punya banyak duit. Sama kayak gini teman-teman, saya punya pengalaman mengasyamkan gitu ya. Jadi dulu teman-teman, saya dari dulu tuh dari zaman bangkrut gitu ya, saya punya 2 narasi besar, 2 campaign besar. Yang pertama adalah campaign untuk bersedekah brutal. Ya, itu yang saya lakukan narasinya sejak dulu waktu zaman susah. Ya. Yang kedua adalah campaign ataupun narasi hidup sederhana. Yang itu juga saya kampanye sejak dulu, zaman lagi sulit gitu ya. Yang menarik adalah teman-teman, pada saat dulu saya zaman bangkrut, hidup serba susah gitu ya, kemana-mana jalan kaki gitu kan, wah pokoknya mah hese hidup tuh ya. Saya ngomong tuh, hiduplah sederhana gitu ya. Tahu gak kira-kira komentarnya netizen apa ketika itu? Ada yang nyinyir gitu kan. Allah bukan hidup sederhana, itu memang kere aja katanya. Tapi benar. Memang waktu itu emang gak punya duit. Maka orang yang pantas, yang layak ngomong berstatement, hiduplah sederhana adalah orang kaya. Lihatlah hidupnya, benar kan sederhana. Kalau benar orang kaya, penghasilan miliaran misalkan sebulan, tapi hidupnya sederhana, itu yang top luar biasa. Tapi kalau orang miskin, tanda kutip orang yang gak punya duit gitu, secara harta gitu ya, ngomong hidup sederhana, itu memang gak punya duit. Sudah paham ya? Nah ini nomor 1. Narasi yang kedua adalah ketika sekarang alhamdulillah izin Allah gitu ya, Allah berikan kemudahan, kelapangan, keberlimpahan gitu kan. Nah, kita bernarasi sedekah brutal. Ya. Ayo sedekah brutal gitu kan. Ada yang nyinyir lagi gitu kan. Ya enak lu mah duitnya banyak gitu kan. Asyik gitu. Ya. Gue serba salah yang ngomong gitu kan. Nah, padahal teman-teman semua, orang nih ya, kita-kita ini ya, kalau misalkan sekarang katakanlah diberikan kekayaan, belum tentu juga itu nanti bersedekah. Karena dalam surat At-Taubah ayat 75-77 nanti bisa Anda cek, ada orang-orang tertentu, golongan orang-orang memang dia tuh berdoa sama Allah, gitu ya, pengen kaya gitu ya. Pada saat sama Allah dikasih kenikmatan berupa kekayaan, itu ingkar. Nggak pernah sedekah, pelitnya minta ampun. Ya. Itu yang menjadi akhirnya apa? Ya ternyata kekayaan itu memang bukan cuma soal harta, ya, tapi juga soal hati. By the way, sebelum saya lanjutkan, ini banyak yang bilang katanya suaranya nggak ada. Coba tolong kasih feedback di kolom chat. Benar nggak suaranya nggak jelas? Jangan sampai bilang nggak jelas, nanti ada. Berarti yang masalah Anda ya, bukan saya. Oke, lanjut ya. Buat yang misalkan suaranya belum jelas, mungkin settingan audionya yang belum diaktifasi ya, di setting. Oke, lanjut teman-teman ya. Oleh karenanya teman-teman semua, ya kita perlu men-setting mental kita kaya terlebih dahulu sebelum kaya nyatanya gitu. Makanya kelapangan itu dari hati, bukan dari harta saja. Ya. Makanya pada saat saya kemarin baru aja balik dari daerah Bandung Pojok ya, daerah Sumedang sana gitu ya. Baru ketemu dengan kawan lama 11 tahun, kita bersahabat, dulu hidupnya susah gitu ya, agak jelas masa depannya. Sekarang punya Kampung Quran Learning Center dengan santri 200 orang. Mereka di sana banyak 7 tahun belajar Quran, banyak yang hafidh-hafizah, Masya Allah luar biasa. Gitu ya. Nah, teman-teman semua, waktu saya dulu zaman sulit-sulitnya gitu ya, itu benar-benar gak kebayang kondisi saat ini seperti apa. Ya, sampai akhirnya kemarin itu kami pada saat ngobrol tuh, ustadznya itu, masih ustadz kawan saya, itu berdoa, ya semoga teman-teman Muhsinin Club, semoga teman-teman yang memang sekarang berjuang di jalan Allah gitu ya, ringan untuk bersedekah. Bikin santri siap sedekah gitu ya. Kalau Agim punya santri siap guna, kita santri siap sedekah. Nah, awalnya ada kawan kita bilang santri siap bisnis. Jangan santri siap bisnis. Karena tidak semua orang pebisnis itu sedekah katanya. Benar juga. Karena tidak semua bisnis itu sedekah.
Tadi saya bikin status di Facebook, berapa income yang harus Anda miliki ketika Anda bisa komitmen sebulan minimal 100 juta. Ada yang bilang 4M, 40M, buset banyak amat. Jadi kan sedekahnya dikit gitu. Nah, poinnya adalah kawan-kawan semua, uang itu penting. Ya. Dan kita jangan menganggap sepele remeh tentang uang. Ya. Bahkan kita itu teman-teman, ini konsep dari segi definisi ya. Mal itu artinya harta. Anda mungkin sering dengar malun, bahkan salah satu orang yang tidak disukai oleh Allah itu adalah ido atal mal, membuang-buang, menghambur-hamburkan harta. Dalam hal ini adalah flexing gitu ya, bro, wah gak jelas gitu. Itu gak disukai tuh sama Allah tuh. Ya. Nah, malun itu bahasa Arabnya itu adalah harta. Arti bahasa Indonesianya. Yang masdarnya gitu ya. Masdar itu adalah apa? Isim-isimnya, isim bendanya itu adalah kecenderungan. Artinya apa? Harta itu ya akan kecenderungan itu tergantung siapa kita yang megang, itu akan menunjukkan siapa aslinya. Jadi kalau bawaan oroknya kita itu adalah orang baik, insya Allah ketika Allah titipi harta yang banyak, uang yang banyak, insya Allah akan membuat kita makin baik. Itu konsepnya. Kalau misalkan secara tabiatnya kita ini adalah orang buruk, orang yang salah, orang yang secara pribadi itu banyak salahnya gitu kan. Ketika sama Allah titipi harta banyak, membuat kita makin banyak maksiat, teman-teman. Nah, maka sekali lagi, ini nanti bakal jadi kayak semacam testing gitu ya. Kalau Allah kasih kita harta ataupun uang banyak, kita ini makin baik atau makin buruk. Kalau makin baik berarti secara tabiat kita baik. Kalau makin buruk wajarnya gue nih ada masalah gitu. Itu poinnya. Jadi sekali lagi, jangan nganggap remeh, nganggap sepele tentang harta ataupun uang. Walaupun itu cuma bercandaan gitu ya. Oke, nah ini. Uang tidak bisa membeli segalanya. Kan ada yang komen gitu ya. Terus saya komenin kan, mungkin uangnya kurang gitu. Ya iyalah. Tadi ada yang komen di Facebook saya, barusan banget gitu ya, setelah maghrib. Saya posting status di Facebook, launching sebuah gerakan gradasi namanya, saya pakai sendal jepit gitu ya. Sebanyak yang komen kan, ini sendalnya warnanya kuning, apa segala macam. Wah, awet gitu ya. Tapi yang mereka nggak tahu ada sendal jepit itu, walaupun jepit harganya 500.000. Jadi kalau misalkan sekarang uang tidak bisa membeli segalanya, ya mungkin uangnya kurang. Ada benernya kan? Maka sekali lagi, bukan berarti kita menuhankan uang, tidak. Ya, jangan sampai kita menuhankan uang. Uang hanya sekedar alat, bahan bakar untuk mendapatkan tujuan. Apa tujuan kita? Ingin menjadi lebih baik, mendapatkan ridha Allah, membantu banyak orang, nah, monggo disesuaikan dengan tujuan masing-masing. Nah ini kan bahkan mukanya tengil gitu ya. Ini beberapa quote yang saya posting di kolom komen gitu ya. Mood booster terbaik adalah duit, no debat gitu ya. Ada yang setuju gitu. Ini sambil bercandaan ya, kalau ini sambil bercandaan saya bikin postingannya ya. Support system terbaik adalah duit, gak munafik gitu. Kalau ada yang bilang tuh kita temenan sama temen nih kan. Ayo bro, support systemnya mana? Support system tuh apa? Yang terbaik itu kasih duit. Kita cuma sekedar kasih motivasi doang, lu bacot doang, berisik gitu. Duit ya transfer mana gitu. Ini bercandaan kita aja kan. Duit tidak mampu membeli kebahagiaan, benar, kecuali banyak ya. Ya iya dong ya. Makanya sekali lagi jangan menganggap remeh makna tentang uang, tentang harta gitu kan. Bisa jadi yang membuat kita sekarang hidupnya begini karena salah definisi tentang pemaknaan harta tersebut gitu ya. 4, banyak uang itu gak enak rasanya. Yes, kalau bukan kita yang punya. Ada di orang lain mulu. Nyebelin ya. Nah, sekali lagi ya, ini quote bercandaan tapi banyak bener aja gitu ya. Bercanda tapi banyak benernya. Nah, ini teman-teman. Ini yang saya jelaskan. Di luar sana ya, di luar sana. Anda tadi pada saat awal sepakat bahwa Anda pengen investasi itu karena pengen punya banyak uang gitu ya. Pengen punya passive income, wah kan. Pengen punya banyak cuan ya. Pengen jadi seorang sleeping investor. Wah, ada sebuah istilah yang dikenalkan sama salah satu investor besar di Indonesia gitu kan. Ada yang namanya sleeping investor. Apa itu investor? Investor yang tidur doang aja itu duitnya berkembang gitu, bisa muter gitu kan. Bahkan bisa bertumbuh secara nilai value-nya gitu. Nah, uang ini teman-teman terlihatnya sama orang itu ya uang, harta gitu kan. Yang kesannya kita materialistik. Ya. Sekilas pada saat kita ngomongin uang, kita akan langsung dicap sama orang-orang yang mungkin negative thinking gitu ya.
kapitalis lah, materialis lah gitu kan, mata duitan lah dan segala macam. Karena sekali lagi mereka hanya melihat yang terlihatnya saja. Yang tidak pernah mereka lihat adalah sesuatu yang ada di bawahnya. Apakah itu, teman-teman yang ada di bawahnya? Tentang mobil yang ingin dimiliki. Bagaimana mereka tahu, bagi Anda yang sekarang muslim, mengetahui bahwa yang namanya leasing itu adalah riba. Nggak boleh, gitu kan? Maka Anda akan berjuang sekuat tenaga untuk bisa melunasi mobil yang pernah Anda ambil yang Anda dulu nggak tahu, gitu loh. Anda juga menyadari bahwa motor itu nggak boleh leasing juga. Ya, Anda juga riba. Anda pengen melunasi utang itu segera. Kalau udah terlanjur, kalau belum ya jangan sampai. Belinya pas cash, gitu kan? Belinya dengan cara cash. Anda juga tahu bahwa yang namanya rumah itu, kalau kita pakai KBR itu riba. Ayo loh. Dan yang namanya riba itu dosanya minimalnya itu sama kayak kita zinahi orang tua sendiri, ibu sendiri. Zina itu haram, kawan-kawan. Ya, apalagi sampai ibu sendiri, subhanallah. Gitu ya. Nah itu poin penting. Gitu. Jadi kita tuh perlu punya banyak duit. Ya, apalagi umroh. Kenapa umroh yang banyak ketipu, teman-teman? Kenapa jamaah umroh banyak ketipu? Kemungkinan karena pakai umroh yang abal-abal, yang murah. Ya, saya kemarin ngobrol sama seorang pengusaha pebisnis umroh, membedah cost structure-nya umroh. Gak masuk akal kalau misalkan umroh di bawah sekian puluh juta, misalkan harganya tapi dapat fasilitas ABCD dan segala macam, itu gak masuk akal, udah jelas penipuan. Pertanyaan adalah kenapa umroh ini ketipu? Kemungkinannya adalah satu, karena gak ada uang. Ini memang nampar, Pak. Tapi harus saya katakan, kenapa nggak ada uang? Ya tadi, karena tidak menganggap serius tentang adanya uang, tidak memaknai serius tentang pentingnya keberadaan uang, gitu kan? Ya. Jadi kalau udah ada duitnya ya gak usah nunggu yang murah atau nyari yang murah-murah, khawatir dari ketipu. Sikat aja bayar yang memang terpercaya, gitu. 30 juta nggak apa-apa, 35 nggak apa-apa, 40 sikat, gitu. Ya. Pun juga sama, Anda pengen berwakaf, bagaimana usia kita ini nanti bakal berhenti, gitu ya? Amalan kita bakal berhenti kecuali 3 hal, salah satunya adalah sedekah jariah, itu wakaf kan. Kita kan pengen begitu. Di dunia kita mengejar yang pasti income, di akhirat kita mengejar namanya pasti pahala kan gitu ya. Ya kalau kita sekarang nggak ada duit untuk kita wakafkan, apa yang kita wakafkan? Ya, jangan sampai kita wafat sebelum wakaf banyak gitu. Jadi wakafnya yang banyak sebelum akhir nanti kita diwafatkan sama Allah gitu. Ya, kita juga pengen lunasin utang-utang kita. Kita pun pengen nikah, walaupun nikah tadi biayanya murah, tinggal ke KUA, tapi kan tetap pengen memberikan yang terbaik buat istri kan gitu ya. Dan kita pun pengen haji. Nah ini miris teman-teman. Kemarin kita lihat berita-berita di di berita di portal berita di online, ada yang nunggu 50 tahun, 25 tahun gitu kan. Yang 65 tahun sekarang nggak bisa berangkat kan begitu ya haji itu. Ngeri, Bang. Ya. Jadi memang ya gimana ya, salah satunya itu kan rukun Islam juga gitu kan. Jadi kita perlu apa? Ya perlu ada duitnya, walaupun tadi ya Allah manggil yang memang berhak dipanggil gitu kan. Bukan soal uangnya, tapi kan kalau ada uangnya setidaknya memperbesar potensi. Ya. Kayak teman-teman sekarang yang ikutan Furodo tuh lagi pada deg-degan tuh, curhat misalnya. Yang lain yang reguler tuh udah pada berangkat gitu kan. ONH Plus tuh dia udah kemarin berangkat tuh. Yang teman-teman itu kan yang dia ada uang banyak gitu kan, bisa jadi nanti juga Allah alam seperti apa. Tapi setidaknya bisa apa ya? Bisa dalam tanda kutip membeli banyak kebaikan. Nah, maka sekali lagi saya katakan kepada teman-teman semua bahwa uang itu penting. Tapi sesuatu di balik uang itu lebih penting. Setuju ya? Jadi bukan soal uangnya, tapi soal kebermanfaatannya. Sekali lagi, bukan soal uangnya, tapi soal kebermanfaatannya. Bagaimana saya masih teringat, kawan-kawan, tahun lalu, ini saya cobakan perlihatkan postingan, salah satu postingan saya di tahun lalu, dia di Instagram. Saya akhirnya menyadari bahwa saya kurang kaya. Gitu. Kok bisa kurang kaya? Iyalah, gue duitnya dikit, gitu kan. Kalau misalkan saya jadi triliuner, kan ya, Masya Allah, nih banyak pondok yang bisa kita bantu. Saya akan tampilkan ini, teman-teman. Ada salah satu postingan saya. Ya, nah ini. Kang Tendi kelihatan, Kang? Kelihatan. Nah, ini tahun lalu, teman-teman. Di bulan Ramadan, ya, kita ceritanya nih pengen sedekah terang-terangan ceritanya. Ya, karena tidak semua sedekah kita juga terang-terangan kan, gitu ya. Tapi di Ramadan ini momen untuk kita syiar, sikat bleh gitu ya. Nah, waktu itu teman-teman, ini saya ngelisting, ada hampir 3.000 pondok, pesantren, dan juga masjid yang request untuk mereka itu dibantu. Karena sekali lagi, tidak semua pondok, pesantren, masjid itu punya kemampuan fundraising yang hebat.
Ada di antara mereka tuh yang bahkan untuk makannya pun kurangan gizi gitu kan. Yang ustadz-ustadznya tuh kehidupannya juga sulit gitu. Nah kemarin waktu itu tuh saya hanya dalam seminggu tuh diposting di form itu ada 3.000-an dan saya cuma bantu berapa dikit teman-teman nih. Tuh. Cuman berapa nih? 100 doang. Ya, total 1 miliar. Ada yang saya bantu 5 juta, ada yang saya bantu 10 juta gitu kan. Nah, ini ya, bisa dilihat ya, ada yang 30 juta, ada yang 10 juta tergantung kebutuhan lah ya. 22 juta, ada yang 9 juta. Dan di titik inilah ketika saya cuma bisa bantu 100 biji doang nih. Ya, 1 M gitu kan, bagi-bagi. Di titik itulah saya menyadari bahwa saya kurang kaya. Ya Allah ya Robbi. Ternyata 3.000 orang. Andaikan duit ini ada 300 miliar mungkin ya nyok gitu kan, sikat gitu. Nah, tapi lagi-lagi makanya sekali lagi jangan nganggap remeh. Uang nggak penting. Penting untuk bantu orang. Ya, kita ini nggak apa-apa, kita hidup sederhana gak jadi masalah. Saya hidup sederhana gitu kan. Penghasilan berapapun itu paling yang saya pakai cuma berapa puluh juta doang, nggak nyampe bahkan puluhan juta. Ya, dikit lah belasan juta gitu. Sisanya sikat-sikat aja. Buat bagi-bagi, buat investasi. Akhirnya nanti itu kan. Nah, kenapa kita perlu investasi? Nanti untuk ngegulung lagi. Nah, ini poinnya. Ini yang saya jelaskan ke teman-teman semua. Ya, oke. Jadi sekali lagi saya katakan ke teman-teman semua bahwa uang itu penting. Tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah kebermanfaatan di balik uang itu sendiri. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda mau dapat uang lebih banyak? Oh, ayo, mau. Mau gak nih? Komen dong kalau mau. Mau, Masya Allah. Kalau Anda mau uang lebih banyak, pastinya banyak cara yang bisa Anda lakukan. Anda bisa berjualan, Anda bisa berbisnis, Anda bisa bekerja, ya. Itu semua hanya sekedar wasilah sekali lagi ya. Semua adalah cara ataupun sarana. Nah, salah satu cara agar uang bisa lebih banyak lagi adalah dengan cara investasi, kawan-kawan. Ya, investasi. Nah ini teori ini sangat dikenal di kalangan pengusaha, di mana yang mencetuskan adalah Robert T. Kiyosaki. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, bukunya adalah Cash Flow Quadrant. Ya, ini fenomenal sih bukunya untuk di kalangan teman-teman pengusaha gitu ya. Ada yang namanya E, ada yang namanya S, B, dan I. E itu adalah employee, di mana dia bekerja, dia menukarkan waktunya dengan uang. Ya, jadi setiap bulannya dia penghasilannya kemungkinan besar fix di angka tertentu sesuai salary-nya, tergantung nanti kebijakan dari perusahaan. Apakah ada bonus, komisi dan seterusnya, gitu ya. Itu adalah orang-orang employee. Bisa jadi beberapa di antara employee itu adalah Anda sekarang yang nonton video ini, nonton webinar ini. Yang kedua adalah self-employed. Employed, apa itu? Orang yang bekerja mandiri. Dia menukarkan waktunya untuk mendapatkan uang, tapi waktunya lebih fleksibel, sesuai dengan keinginan dia. Contoh adalah trainer. Saya pribadi, di S saya adalah trainer. Apalagi seorang penulis, dapat royalti misalkan. Ya. Apalagi banyaklah dokter, pengacara, itu self-employed. Gitu ya. Dan yang ketiga namanya B atau business owner. Ini pemilik bisnis. Yang dia tuh kerja, ngelola bisnisnya untuk ngasilin cuan. Ya, dia bangun tim, dia punya sistem. Ya, yang akhirnya sistem itulah yang menghasilkan uang. Nah, ada yang keempat namanya investor. Yang investor ini adalah dengan uang dia ngasilin duit. Dengan uang menghasilkan uang. Nah, ini pola investasi. Dalam konsep Islam, teman-teman semua, ya, business owner itu nanti bisa masuk dengan 2 pintu. Ada yang dinamakan dengan mudharib, kalau Anda syirkah itu ya. Apa itu mudharib? Mudharib itu adalah pengelola yang itu dibagi di bagian B. Ada yang dinamakan dengan investor atau namanya adalah sahibul mal. Ya, investor. Nah, Anda mau masuk pintu mana? Boleh semuanya, silakan. Konsekuensi B adalah Anda ngelola. Every day Anda kudu ngurusin. Saya sekarang punya 60 brand kurang lebih gitu ya. Dan insya Allah akan terus nambah. Rata-rata hampir semua, bahkan ya hampir semua. Saya di posisi I, ini yang orang nggak tahu. Owner itu saya di posisi I, hanya 3 perusahaan saya sebagai B. Ya, yang saya turun langsung, saya sering ke kantor, saya ngelola, saya meeting, dan segala macam, sisanya rata-rata I. Nah, ini konsep teman-teman semua. Nah, kenapa kita perlu memikirkan tentang duit ini? Karena kita tadi pengen punya banyak duit, gitu ya. Nah, ini Warren Buffett pernah bilang, if you don't find a way to make money while you sleep, gitu ya, you will work until you die. Apa itu artinya? Terjemahan Tarsannya adalah kalau kamu gak nemuin cara ataupun jalan untuk ngasilin duit saat kamu molor, gitu, saat kamu tidur, gitu ya, maka kamu akan terus bekerja sampai kamu mati.
Itu kata Warren Buffett, gitu ya. Benar ya? Nah, ini yang saya pahami juga saat 11 tahun yang lalu. Makanya kenapa akhirnya saya bangun sistem. Akhirnya ketika saya punya duit, saya puterin terus. Nah, ini konsep spending saya, teman-teman. Anda kalau mau nyontek cara saya spending, boleh ditiru. Ya. Nomor 1 adalah living. Living itu adalah untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan hidup lah. Ya, beli makanan bulanan gitu kan. Apalagi ya beli segala macam lah yang tiap bulan tuh living tuh. Ya. Nah, yang kedua adalah saving. Saving itu tabungan. Tabungan ini kalau saya pribadi memang nggak banyak. Ya. Nah, justru nanti konsepnya ada kalau udah bicara investasi, daripada kita duit kendap di tabungan, mending kita simpan di investasi. Itu konsepnya. Tapi apakah itu artinya kan kita nggak ada investasi? Nggak gitu juga. Nggak ada tabungan, nggak gitu juga konsepnya. Tetap ada tabungan, tapi nilainya nggak sebanyak yang kita miliki di investasi. Duit gedenya di mana, Kang? Nah, duit gedenya ini disimpan di bagian investing, nomor 3. Nah, ada macam-macam instrumen. Anda main di bisnis, di emas, kebun, rumah, tanah, sawah, kos-kosan, dan lain-lain, sakarap. Tapi poin pentingnya adalah Anda harus punya kemampuan ataupun punya yang Anda punya investasi tersebut. Kalaupun Anda gak punya knowledge, minimal orang yang memang instrumen yang Anda masuki itu punya portofolio, reputasi, dan kompetensi di bidangnya. Makanya kalau saya di ranah investasi, teman-teman, ya hampir 90% uang saya itu muter di bisnis. Saya punya emas, cuman nggak seberapa lah, ya. Kebun juga saya punya, rumah juga berapa punya, tanah, sawah, kos-kosan saya juga punya. Tapi nilainya kalau dihitung total keseluruhan nilai harta kita, gitu ya, itu bisnis itu 90% itu dari di bisnis. Pertanyaannya kenapa? Kalau saya sih, ini kalau bicara tentang pribadi ya, value pribadi ya, ini tentang yang namanya keberkahan, teman-teman. Ini ada tentang yang namanya putaran uang. Sekali lagi, tadi Kang Teni udah cerita, gitu ya, kenapa kita akhirnya membuka sebuah peluang investasi ke teman-teman, gitu kan. Sejatinya, teman-teman, ini semua sahamnya KBM, kalau gue tutupin bisa nih. Cuman lagi-lagi ini bukan soal tentang membesarkan dewa pribadi ataupun membesarkan seorang saja gitu. Kita pengen berbagi peluang yang sama-sama di situ akhirnya ada keberkahan di dalamnya. Karena salah satu nilai keberkahan adalah keberjamaahan gitu ya. Kayak kita sholat sendiri pahalanya berapa, 2 langsung banyak gitu kan. Nah sama ketika ini juga, maka sekali lagi kawan-kawan semua gitu ya, tugas kita adalah sekarang menentukan nih ketika kita punya duit, duitnya ini mau disimpan di tabungan, ngendap gitu doang aja gitu ya, atau diinvestasikan, atau disedekahkan. Nah, bagaimana porsinya, Kang? Kalau saya dominan paling besar adalah di porsi investing dan giving. Jadi kalau misalkan living itu bisa dikatakan cuma 5%-an. Ya. Ada yang nggak percaya di sini. Ya beneran, karena tergantung jumlah penghasilan kalau persen kan. 5%-an. Bahkan tabungan saya pun cuma di angka 10%-an. 10%, 15%. Sisanya banyak ngegulung di investing sama giving. Ketika bulan itu saya butuh investasi banyak, saya putarkan 50% jadi saya simpan di investing. 35% di giving. Atau sebaliknya, giving di 50%, investing di 35%. Yang itu saya praktekkan, teman-teman, ini percaya atau enggak, sejak 11 tahun yang lalu. Dan saya merasakannya hari ini. Jadi hari ini adalah masa depannya saya di 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu. Dan sekarang saya benar-benar merasakan pola pikir itu di titik saat ini. Tentang future. Ya, tentang ternyata alhamdulillah izin Allah, qadarullah, hazain fadli rabbi, Allah mudahkan pintu-pintu bisnis gitu ya, pintu-pintu usaha, terus juga kita bisa berbagi dengan banyak orang, membuka lapangan pekerjaan karena mindset tadi. Makanya sekali lagi, investasi yang saya lakukan ketika itu adalah banyakkan sampai saat ini adalah di investasi bisnis. Yang itu artinya saya bangun bisnis dan mulai beli bisnis. Loh Kang, kok beli bisnis? Iya dong. Ya, karena pada dasarnya kalau misalkan teman-teman itu gak bisa bangun dari nol gitu ya, ya tadi ya udah beli aja gitu. Nah ini konsepnya. Jadi banyak orang yang mengira bahwa memiliki bisnis itu harus bangun dari nol terus. Ini mindset yang kurang tepat. Ini yang ingin saya cuci otak ke teman-teman semua sekarang. Ya. Nah saya punya prinsip dari dulu gitu ya. Nah ini kalau bisa beli ngapain harus bikin? Sekali lagi ya. Kalau nggak bisa beli ngapain harus bikin. Ini sama kalau kita beli masakan makan di rumah gitu ya.
wah masak lama pun beli aja GoFood gitu kan. Atau misalkan GrabFood gitu kan. Nah, ya, beli aja lah gitu. Lama sikat gitu. Nah, sama dalam berbisnis. Makanya kenapa akhirnya dalam kurun 2 tahun terakhir itu saya punya beberapa brand, beberapa entitas perusahaan, bahkan beberapa saham di beberapa perusahaan kawan gitu kan, beberapa kawan-kawan gitu. Saya beli sahamnya, sikat, injek di situ. Ya. Nah, ini mindsetnya nih, beli bisnis sama dengan beli saham sama beli bisnis. Jadi uang saya itu berputar kebanyakan di saham, ya, di bisnis gitu kan. Kenapa? Tadi ada kehidupan. Ketika misalkan sekarang di KBM, sekarang dengan karyawan lebih dari 30, ingat saya, yang itu benernya berapa, nanti bisa dikoreksi lah. Ketika saya investasi di perusahaan yang lain, yang karyawannya 40 orang di Klik Digital misalkan, itu kan karyawan itu kan ada, gitu kan. Daripada saya simpan misalkan di emas doang. Ya lagi-lagi ya tergantung value. Kalau cuma disimpan doang, memang emas juga naik harganya, tapi kan tergantung. Ya. Atau misalkan di properti, cuman kan mendep gitu loh. Kalau di bisnis itu muter, Pak. Yang dengan itu saya meyakini betul bahwa bisa jadi lewat itulah akhirnya jadi yang namanya detonator kebaikan. Wasilah kebaikan buat banyak orang. Jadi teman-teman semua posisinya ketika begini menyadari betul, sadar bahwa oke, artinya adalah yang membuat kita akhirnya sekarang itu berbisnis, investasi di bisnis, investasi di saham itu karena kita pengen adanya putaran kehidupan. Putaran kehidupan di kawan-kawan yang ada di sekitar gitu, ya. Nah, konsepnya adalah beli saham. Beli saham itu adalah beli bisnis ya. Saham itu apa sih, Kang? Nah, buat teman-teman yang baru, tadi walaupun saya udah cek sih rata-rata udah punya pengalaman investasi gitu ya. Tapi ada beberapa yang belum tahu. Saham itu intinya adalah bukti kepemilikan suatu bisnis. Ya, ada yang mungkin Anda punya saham 1%, ada yang mungkin punya saham 30%. Kalau udah ranah valuasi bisnis yang besar, mainnya di lembar nanti berapa lembar misalkan, atau di berapa lot, berapa slot gitu kan. Macam termasuk nanti di KBM juga nih yang nanti bakal lebih jelaskan lagi sama Kang Rizkan juga Pak Isa dalam penjelasannya. Nah ini sebelum masuk ke situ teman-teman perlu tahu juga ketika Anda topinya sebagai seorang investor nih ya, topinya investor gitu kan, Anda itu dapat duit pas kapan? Satu adalah dividen, kedua adalah capital gain. Apa itu dividen? Dividen adalah keuntungan yang dibagikan dari perusahaan. Yang itu nanti tergantung kesepakatannya dari pemegang saham. Apakah dibagi per tahun? Biasanya sih kalau dividen per tahun. Atau per 6 bulan. Ada beberapa perusahaan yang memang per 3 bulan, bahkan per bulan. Ya. Tapi biasanya umumnya sih per tahun. Ya. Nah ini dividen. Yang kedua adalah capital gain. Anda beli sekarang, Anda invest sekarang, nilai valuasi dari saham Anda berapa, next beberapa tahun kemudian Anda jual. Ya. Nah kenaikan itu disebutnya adalah capital gain. Dan bisnis biasanya ketika dikelola dengan baik dan benar, apalagi nanti bisa dicek performa dari perusahaan kita secara omset, secara profit, nanti kita buka bareng-bareng lah ya prospektusnya, Masya Allah gitu kan. Pokoknya kaget lah biasanya kalau udah ngelihat angkanya itu. Jadi saya menawarkan ke teman-teman itu bukan perusahaan yang rugi gitu kan. Ngapain rugi bagi-bagi? Saya ingat betul sama teman saya, sama guru saya, kalau bisnis rugi gak usah diajak-ajak orang. Ya iyalah benar, setuju gitu ya. Hanya bisa yang menguntungkan yang justru ngajak sama orang-orang. Kenapa? Karena berbagi kebahagiaan dan juga bermanfaatan. Nah, ada 2 tipe orang teman-teman ketika investasi. Tipe mindset gitu ya. Ada yang jangka panjang, ada jangka pendek. Kalau teman-teman pemain misalkan kayak saham-saham yang di berbagai platform itu ya, biasanya mereka tuh banyak kan yang trader tuh. Hari ini beli, pantau tiap hari tuh. Apa namanya ininya tuh, ya. Grafik-grafiknya tuh kan. Wah, naik, wah, sikat jebret jual gitu. Nyambil margin gitu. Itu trader namanya. Kalau saya sebagai seorang investor tuh rata-rata lah investor. Jadi jangka panjang. Ya, mungkin 5 tahun. Ya kayak sekarang lah. Sekali lagi hari ini adalah masa depan saya di 10 tahun yang lalu ya. Dan saya merasakan kebahagiaan di hari ini karena keputusan saya beberapa tahun yang lalu itu tepat gitu. Nah ini ya, quote yang rada nyebelin yang dicetuskan sama kawan saya, sesama affiliate marketer. Gitu. Kalau nganggur aja bisa kayak ngapain harus kerja. Apa maksudnya itu teman-teman? Kalau jadi investor itu masih memungkinkan kita begitu. Karena posisi kita sebagai sohibul mal, yang punya duit. Yang nggak nganggur siapa? Yang nggak nganggur tuh yang kerja. Nanti yang Kang Tendi lah, Kang Baru lah, Kang Cepi gitu. Kang Oki itu yang nggak nganggur.
Kalau gue aja mah nganggur gitu. Nah, artinya apa teman-teman sekarang sebagai seorang investor di KBM gitu ya, ketika nanti sudah invest gitu kan, Anda pasti melihat perkembangannya, yang mendoakannya pasti, ngajak orang lain juga untuk bisa install KBM lah, untuk perform nulis di sini dan segala macam, toh punya Anda juga gitu ya. Nah, nanti yang operate daily-nya itu dibiarkan teman-teman pengelola. Dalamnya adalah Kang Teddy dan kawan-kawan. Nah, maka saya mengajak kawan-kawan semua yang sekarang hadir untuk menjadi bagian dari owner KBM ya dengan investasi di KBM Apps ini. Nah, teman-teman nanti bisa di-share mungkin sama teman-teman dari KBM link untuk ke halaman khusus penawarannya. Tapi intisarinya ini saya share dulu ya, intisari investasinya. Kita nama perusahaannya adalah 99 Media. Masa penawaran ini 45 hari kurang lebih gitu ya. Nah, pendanaan yang kita butuhkan kurang lebih untuk scale up itu di angka 7,6 M. Dan mengingatkan saya pada investasi bodong dulu 7,7 M. Itu insya Allah gak akan terulang ya. Karena ini kita yang ngelola langsung gitu kan, bukan cenah-cenah lagi gitu ya. Ada 4.400 lembar saham yang kita lepas dengan persentase 10,14. Nah, harga per lembarnya memang di angka 1,25, kita setting lumayan tinggi, bukan cuma 100.000 gitu ya. Yang minimal investasi teman-teman untuk Anda memiliki akhirnya nanti di KBM ini adalah di angka 5,175 juta. Jadi itu sama dengan tiga ekuivalen dengan tiga lembar. Ini ya, satu lembarnya segini, ya, 3 lembar nah minimalnya 5,175. Dan saya ngelihat dari form yang teman-teman isi itu di angka segini sangat mungkin banget. Jadi monggo nanti teman-teman setelah penjelasan dari Kang Risan juga Pak Isa langsung take action. Tapi tentu supaya juga nanti enak sebelum memutuskan akhirnya untuk investasi perlu tahu dulu masa depan kita seperti apa, prospeknya dan segala macamnya. Nah, link ini boleh dibantu share sama Kang Bahru di kolom chat sama Kang Tendi juga gitu ya. Nah, nanti coba akan saya masuk ke halaman ininya nih. Nah, ini. Saya coba buka dulu ya. Saya juga tadi lagi buka-buka nih. Nah, ini dia. Jadi kalau saya sih sebagai business owner, investor selalu baca namanya laporan keuangan. Harus melek finansial ya. Yang sampai buta finansial. Nah, ini. Ini teman-teman ya, nanti bakal dapat kayak beginian, baca sendirilah ya. Kalau Anda udah paham sih, udah biasa investasi pasti tahu ini luar biasa kali. 2020 omset kita sekian dalam ribuan rupiah ya, artinya 4, sekian M. 2021 20, sekian M. Pertumbuhannya 357, Pak. Ekstrim ini. Kalau dalam growth itu teman-teman dalam skala ada 3 jenis growth. Satu adalah stable growth yang dimana tumbuhnya cuma datar-datar gitu doang gitu ya. Ada yang kedua namanya decline growth, turun. Growth tapi turun gitu ya. Dia udah masanya udah habis gitu ya. Ada yang namanya extreme growth, tumbuh. Ya, ini ilmu buat teman-teman nih. Nah, extreme growth ada 2 jenis, teman-teman. Ada exponential growth, naik 2 kali lipat, 100%. Ada extraordinary growth, naiknya lebih dari 2%, 2 kali lipat. Nah, ini 357 adalah extraordinary growth. Ini informasi buat teman-teman semua yang mau scale up biasanya. Nah, kinerja laba ruginya alhamdulillah kita per tahunnya selalu untung. Ya alhamdulillah, karena tadi lagi kita kelola dengan secara serius bisnisnya. Saya pribadi terus pantau di grup, gak akan saya lepasin pokoknya Kang Tendi bisa dibikin tidur nyenyak pokoknya. Ya, kinerja perusahaan gitu ya. Nah, ini nanti dibuka aja lah ya. Intinya kita gak mungkin nawarin sebuah perusahaan yang memang dari segi performa nggak bagus, itu juga nggak percaya diri kalau begitu. Ini saya sangat percaya diri dengan NPM, bayangkan awalnya kita 13% 2020. Saya di situ, wah apaan rusak, fundamental kita benerin, semuanya kita benerin, jebret 2021 40% lebih, masya Allah gitu ya. Dan 2002 ini terusan insya Allah makin bertumbuh, apalagi nanti ketika teman-teman sudah masuk dalamnya ya. Nah ini ya, jadi pesannya adalah kalau dari saya pribadi nanti buat teman-teman semua, nabunglah secukupnya, investasilah sebanyak-banyaknya ya. Tabungan usah banyak-banyak, yang penting bisa buat teman-teman itu mungkin dari segi anak udah, tapi sisanya itu mending di saham. Karena itu liquidnya lebih gampang. Kalau saham itu begitu ya. Nah, inilah KBM. Nanti mungkin akan dijelaskan future-nya lagi lebih jelasnya bagaimana next-nya gitu ya. Kalau mungkin ada yang tanyakan juga nanti boleh langsung aja share di chat ataupun di Q&A. Gak ada Q&A di sini. Chat gitu ya, atau ngacung boleh gitu ya. Nanti sama Kang Risan sama saya juga Pak Isa akan dijelasin gitu ya. Jadi mungkin Kang Tendi untuk penjelasan dari saya. Monggo nanti di-share aja linknya di situ supaya teman-teman bisa langsung lihat juga sambil dengerin yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman gitu ya, dari Kang Dewa udah jelas banget dari mulai mindset dan segala macamnya gitu sampai ke prospektus.
pertanyaannya. Nanti teman-teman ada, jadi sebenarnya kita buka funding itu terus kerjasama sama siapa sih gitu kan, dan sistemnya kayak gimana sih? Sebenarnya kita kerjasama dengan Fundex gitu ya, salah satu securities crowdfunding. Nanti ada Kang Agung, mungkin ada Mbak Adai gitu ya, nanti kita coba ngobrol dengan beliau gitu ya. Tapi sebelumnya nih nanti supaya waktunya, supaya bisa ringkas gitu ya waktunya, kita selesaikan dulu ya. Oke, selanjutnya dari Kang Risan. Nah, Kang Risan ini salah satu shareholder dari KBM juga, seperti yang sudah saya ceritakan tadi gitu ya. Beliau yang sebenarnya otak dari segala apa namanya crowdfunding dan segala macam ini sebenarnya dari beliau gitu ya. Terus kenapa sih dan akan seperti apa sih KBM ke depan gitu ya? Seperti itu. Nanti mungkin langsung aja dijelasin sama Kang Risan nih. Kang Risan, cuy. Ayo, Woi, Kang. Woi. halo, halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman jarang banget ngelihat beliau kalau di lingkaran Kang Dewa mungkin, tapi kalau misalkan di lingkaran startup, beliau salah satu orang yang menjadi pembicara di kelas nasional maupun internasional. Dulu sekarang ya luar biasa gitu kan, komodi Ayunda gitu. Jadi kebanyakan beliau memang di belakang. Oke teman-teman, mungkin Kang Risan bakal ngejelasin tetap berapa tahun ke depan itu kita mau ngapain sih. Silakan Kang Risan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Singkat saja sebenarnya, karena tadi sudah cukup sangat jelas gitu ya sama Kang Dewa gitu ya, banyak hal yang disampaikan. Saya cuma akan menyampaikan satu gambar ini saja. Teman-teman udah ada ya? Kang tadi ada ya? Aman gambarnya? Aman. Ini satu lembar yang luar biasa. Jadi ini rencana kita, teman-teman. Sekarang ini kita lagi ada di fase di SCF. SCF itu securities crowdfunding. Jadi crowdfunding, tapi yang dijual itu adalah securitiesnya. Jadi ekuitasnya gitu. Jadi kepemilikannya, sahamnya. Biasanya kalau crowdfunding ada di Indonesia itu yang udah sangat banyak, sekarang ini banyak di sukuk gitu ya, permodalan untuk project gitu ya. Nah kalau ini agak berbeda gitu ya, karena kita jualnya itu adalah kepemilikan, seperti tadi yang Kang Dewa sempat sampaikan ya. Dan ini posisi kita sekarang itu di kuartal kedua, mungkin bisa dilihat ya di posisi timeline, ini kita sekarang ada di kuartal 2, 2022, kita melepas sekitar 10% kepemilikan saham dengan valuasi sekitar 75 miliar saat ini. Dan user saat ini yang tercatat di database kita ini udah sekitar 900 ribuan. Dan yang valuasi ini kan 75M ya. 75M ini bukan karena kata kita ya, tapi kata siapa kan? Bukan. Sebenarnya sih tadinya lebih tinggi ya. Cuman karena memang kondisi gitu ya, kita lihat memang kondisi saat ini perusahaan teknologi, bahkan kemarin juga kan sempat ramai kan di dunia startup gitu ya, lagi seru-serunya gitu ya, ada yang PHK dan lain-lain, tapi padahal itu sebenarnya memperlihatkan bahwa bisnis itu harus hybrid, harus profit dan growth-nya juga bagus gitu kan. Dan banyak memang dari startup ini yang fokusnya hanya growth tanpa memperlihatkan sisi profitnya. Kurang kenceng lah gitu ya, profitnya itu masih 10 tahun lagi gitu ya. Nah ini sekarang udah mulai switch ininya ya, switch strateginya. Dan di KBM kita justru ini adalah hybrid dari awal gitu. Makanya dan valuasi ini pun gitu kan came up-nya bukan cuma dari kita gitu ya. Kalau kita bisa aja klaim lebih tinggi gitu karena user kita segini gitu lumayan. Cuman ini divalidasi juga oleh teman-teman dari Fundex juga ya. Jadi insya Allah valuasinya juga ya ada metode perhitungannya dan ini termasuk valuasi yang moderat sebenarnya, bahkan cenderung ke konservatif gitu ya, bukan kayak startup pada umumnya yang user 1 juta langsung klaim menjelang unicorn gitu ya. Kita nggak kayak gitu. Jadi kita hybrid di sini, kita perlihatkan dari sisi kinerja keuangannya ada profitnya juga gitu yang kita kejar gitu kan, bukan hanya dari sisi growth saja. Jadi 2022 ini kita fokus pertama di SCF ini, terus ada lagi yang kedua, ini SCF yang di atas tuh ada SCF yang kecil ya, SCF kuadrat. Ini opsional. Jadi rencana kita ini kalau memang tidak tertampung di SCF yang pertama, ada kemungkinan kita akan buka yang kedua. Tapi ini opsional dan memang rencana awalnya tidak ada gitu ya. Ini hanya opsional dan bisa jadi ada gitu. Dan setelah SCF ini kita akan masuk ke CVC. Nah ini tadi kan Kang Dewa sempat bilang ya sama Kang tadi, ada istilahnya kan VC gitu ya. Kalau ini CVC gitu. Apa bedanya gitu ya? Kalau CVC itu adalah corporate venture capital.
Jadi kita pengennya sebenarnya mirip gitu ya. Kita akan masuk ke dunia investment gitu ya. Kita akan mengundang orang-orang untuk masuk ke kita. Bentuknya bukan hanya visi, tapi adalah berbentuk corporate. Biasanya bentuk corporate ini adalah ya kita yang akan cari ini jatuhnya ke strategic partnership gitu ya. Jadi kita cari perusahaan yang mau invest, tapi si perusahaan ini memang memiliki lini bisnis yang mirip atau kita bisa berkembang lebih besar dengan adanya dia gitu ya. Dan sudah ada beberapa pembicaraan gitu ya, bahkan dengan CEO-nya Kang Dewa udah japrian gitu ya, di CVC round pertama ini nantinya gitu ya, ada satu yang kita targetkan. Ya mudah-mudahan berjalan lancar gitu ya. Kalau memang lancar, ini mudah-mudahan kita bisa lakukan di tahun ini. Ya mentok-mentoknya mundur ke tahun depan, tapi di kuartal pertama gitu ya. Dan secara valuasi, insya Allah ini udah berbeda. Kenapa? Karena memang secara user kita udah bertambah, terus juga secara revenue juga kita insya Allah bertambah gitu ya. Ini sangat wajar gitu kan. Dan user kita harapannya pada saat itu sudah lebih dari 1 juta. Sebenarnya Kang Tendi ini di-challenge sama kita. Bisa nggak tahun ini 2,5 juta gitu ya usernya. Cuman itu waktu itu kita ngomongnya waktu itu fokus growth ya Kang gitu ya. Cuman kalau sekarang benar-benar kita harus hybrid. Jadi bukan cuman usernya yang bagus, tapi sisi profitnya juga kita harus bagus gitu ya. Nah, next-nya masuk di round kedua. Ini CVC yang round kedua. Jadi pengennya sih ada 2 round supaya secara valuasi sebelum kita masuk ke yang terakhir ini IPO. IPO sering orang bilang itu exit strategy gitu ya. Jadi sebelum IPO ini pengennya ada 2 round di corporate venture capital. Dan secara valuasi otomatis ini akan bertambah. Dan harapannya memang ketika IPO kita usernya sudah ya sekitar di atas 5 juta lah ya, kalau bisa 8 juta ini tercapai gitu ya. Karena kenapa bisa seperti ini dan lumayan kencang gitu ya, karena kita punya gas gitu ya, kita punya bahan bakar gitu ya, yang sebelumnya tidak pernah kita pakai gitu ya. Jadi selama ini biaya marketing kita minim. Ini Kang Tendi ini dapat hampir 1 juta, biaya marketingnya berapa Mas? Jadi nanti makanya dari round SCF ini, dari kemudian nanti masuk funding round yang kedua dan ketiga, ini mungkin 30%-nya akan dipakai untuk biaya marketing dan harapannya memang dari sana akan meningkatkan user kita akan jadi lebih besar. Otomatis secara valuasi dan mudah-mudahan secara revenue juga akan lebih bagus lagi ke depannya. Dan harapannya IPO ini kita laksanakan di tahun 2024. Dan untuk laporan keuangan juga sebenarnya kita sudah mulai proses sekarang, insya Allah ya Kang Tendi ya, kita udah mau audited ya ke KAP gitu ya. Di syarat IPO kalau mau masuk ke papan utama itu 3 tahun berturut-turut harus audited gitu ya. Dan kita sudah memulai ini gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan tahun 2024 ini kita bisa melaksanakan IPO dengan lancar. Dan valuasinya balik lagi, ini ada valuasi saat ini dan termasuk konservatif. Mudah-mudahan bisa lebih dari ini karena saya sempat ngobrol-ngobrol juga dengan salah satu teman saya waktu zaman kuliah gitu ya. Beliau masuk di Kompas TV gitu ya. Beliau adalah salah satu investor, memiliki perusahaan sendiri di bidang investasi. Saya tunjukkan ini itu dengan valuasi yang 2 kali lipat dari ini. Dan waktu itu 2 kali lipat dari ini ya teman-teman. Itu beliau bilang make sense gitu ya. Dengan user seperti ini, dengan valuasi seperti ini. Tapi itu kan dengan kondisi waktu itu. Nah sekarang kita juga ngobrol dengan teman-teman di Fundex gitu ya. Baiknya kita ambil moderatnya aja dulu gitu ya. Konservatif lebih ke arah konservatif gitu ya. Mungkin itu Kang Tendi. Dan mungkin selanjutnya bisa dijelaskan nih lebih lanjut. Kenapa sih dunia kepenulisan ini cukup menarik gitu ya, dan ini dijelaskan langsung oleh ahlinya, Bapak guru kita semua. Di Indonesia itu legend kalau untuk teman-teman yang belum tahu ya. Monggo Kang Tendi, saya kembalikan dulu. Ya teman-teman, mungkin teman-teman yang sudah terbiasa dengan beli saham dan segala macam. Nah, ini perjalanan milestone kita mungkin 2-3 tahun yang ke depan gitu ya. Makanya kita sudah mulai ini SCF ini dari awal gitu ya. SCF ini securities crowdfunding gitu ya. Habis itu nanti ke CVC 1, CVC 2 baru kita ke IPO. Maka dan luar biasanya untuk sekarang ini itu adalah harga termurah gitu, seperti itu. Dan ya mudah-mudahan sih dengan mendapatkan harga termurah gitu ya, nanti satu saham itu kan 1.725.000. Nah itu nanti bakalan ada ketika masuk ke IPO dan segala macam, itu nanti ada stock split dan segala macam ya Kang Risan ya, rencana seperti itu.
Oke, ya perlahan-lahan ya teman-teman silahkan di screenshot yang ini untuk jadi bahan obrolan nanti gitu ya di rumah gitu kan. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke Pak Isa. Wah, ini beliau ini luar biasa nih. Siap. Gurunda tercinta nih Gurunda. Jadi beliau ini teman-teman seperti yang sudah saya kenalkan tadi gitu ya. Pak Isa legend di dunia kepenulisan gitu ya. Terus beliau juga punya bisnis publishing gitu ya sebelumnya gitu dan luar biasa sukses di dunia literasi. Makanya dan sekarang nih kenapa sih bisnis literasi ini gitu ya dunia bisnis dan literasi ini begitu sangat seksi kayak gitu. Nanti Pak Isa yang akan jelaskan. Silakan Pak Isa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share udah masuk ya Tendi ya? Sudah Pak, sudah. Nah, okay. Saya mungkin cepat aja, ngomongnya cepat karena apanya banyak. Oke, aku mau bicara tentang diskusi bisnis di dunia bisnis dan literasi ya. Saya akan mulai dulu tentang KBM. Jadi KBM itu singkatan dari Komunitas Bisa Menulis. Itu disebut sama orang-orang di FB itu grup kepenulisan 1 juta umat karena memang satu-satunya grup penulisan di Indonesia yang sampai 1 juta lebih. Bahkan sebetulnya di dunia. Berdiri sejak 10 tahun lalu, membernya lebih dari 1 juta. Nah, banyak member kita itu sekarang banyak ditarik jadi scriptwriter, penulis buku, ini pokoknya banyak aplikasi, banyak penerbit itu nyari penulisnya itu di KBM. Banyak banget. Jadi film Layangan Putus, kemudian ada juga Layangan Putus, terus Wedding Agreement, terus yang sekarang juga ada sinetron Suamiku Jadul, itu banyak ngambil di KBM. Jadi sekarang juga saya banyak banget produser yang deketin gitu untuk minta naskah dari KBM. Nah, KBM itu dulu diawali dibuka, awalnya saya tuh sering jawab inbox dari fanpage istri saya, Asma Nadia, yang sekarang ada 3,6 juta follower ya, Flikers. Itu banyak nanya penulisan, jadi saya jawab dari ribuan pertanyaan, itu sebetulnya paling hanya 20 pertanyaan yang sama. Saya bikin grup biar sekali jawab, kemudian kita bimbing, sampai akhirnya banyak yang jadi penulis, membernya nambah 3.000 sebulan. Sayangnya sama Facebook kemudian banyak karya-karya yang dihapus. Kenapa? Karena mereka pakai artificial intelligence. Jadi kalau ada orang yang marah, wah ini suami kurang ajar, gitu. Wah ini ujaran kebencian. Gitu. Padahal yang dibenci itu suami dalam cerita. Jadi kalau dalam fiksi, kalau ada penulis sampai marah pada tokoh di fiksi, itu adalah satu prestasi, tapi artificial intelligence itu nggak nangkep. Jadi banyak karya yang dihapus, sampai akhirnya kita mikirnya harus ada aplikasi ini. Jadi waktu Tendi hubungin, ya KBM tuh butuh punya aplikasi sendiri yang bisa menetralisir, bisa memilih dan memilah, sehingga akhirnya nyelamatin naskah. Jadi banyak akhirnya bergabung KBM dalam rangka menyelamatkan naskah awalnya. Tapi kemudian ternyata sangat menguntungkan dan berkembang sangat pesat. Oke, next. Jadi disrupsi itu kan ganggu. Jadi sebetulnya perubahan besar, tapi sebetulnya kayak gangguan. Jadi misalnya kayak ojek online. Kira-kira dulu ojek online ganggu pangkalan ojek. Ternyata enggak. Angkot keganggu. Taksi banyak yang tutup. Kemudian banyak perbankan bahkan tergerus. Itu tadinya ojek online. Jadi disrupsi, ada satu masuk merubah masal cara berpikir orang. Nah, sosial media juga kita kira awalnya cuma surat menyurat hilang. Kemudian telepon kabel mulai diabaikan. Kemudian dulu saya ingat banget ketika ada VoIP, itu nggak boleh disebarkan karena itu membahayakan perusahaan seluler di Indonesia. Tiba-tiba keluar WA, lama-lama WA bisa telepon, tapi lama-lama bisa akhirnya nggak ada lagi yang pakai telepon pulsa. Jadi telepon pulsa ditinggalkan, televisi ditinggalkan, media mainstream tinggalkan, itu disrupsi juga. Nah kemudian sekarang dengan ada disrupsi digital, koran majalah anjlok, banyak yang tutup. Saya dulu kerja di pers asing. Itu dulu kalau pers asing kayak Boston Globe apa ke Indonesia, mereka kalau kita kerja sehari digaji $150, tajir banget gitu. Zaman-zaman lagi krisis gitu, dolar lagi naik tinggi banget. Saya aja justru kerja di pers asing karena ngejar dolar. Sekarang beritanya orang-orang yang dulu tajir-tajir itu sekarang pada tutup karena ada disrupsi itu. Penerbit juga banyak yang merosot. Nah, dalam keadaan kayak gini itu cuma ada 3 kelompok, loser, survivor, winner, atau survivor itu bisa juga challenger gitu. Jadi loser itu ciri-cirinya penerbitnya kalau di dunia ini penerbitnya tutup ya kan, perusahaannya tutup, barang diobral, toko tutup. Jadi kita udah lihat di mana-mana orang yang nggak bisa ngikutin perkembangan dia jadi loser. Ada lagi yang jadi survivor.
Dia penerbit tetap, tapi dia mulai jualnya ikut online, bikin marketplace dan sebagainya, buka toko online. Nah, dia bisa bertahan, survivor. Kalau challenger, dia beda, dia survive, tapi dengan cara men-challenge itu. Wah, buku itu lebih enak, kalau dicium bau wangi buku beda. Jadi dia berusaha bertahan dengan yang ada, terus kemudian menegasikan kondisi yang sebenarnya gitu ya. Nah, ada lagi player gitu. Jadi tadi ada yang kalah, ada yang coba bertahan, tapi ada yang masuk ke industri digital gitu. Jadi mulai bikin aplikasi sebagainya, jual buku digital. Jadi masuk. Tapi player ada 3 juga. Ada yang startup, dia bakar duit karena baru mulai. Ada juga yang surviving, udah bakar duit, tapi belum begitu sukses. Jadi antara ini investor masuk apa enggak? Kalau nggak masuk kita mah ancur nih. Ada lagi winner gitu. Winner itu player yang masuk ke digital, kemudian langsung profitable, langsung growth. Dan pemenang, winner itu punya pola pikir selalu ada hikmah di balik masalah. Kemudian kita selalu berpikir, we cannot direct the wind, but we can adjust the sail. Kita nggak bisa ngatur arah angin, tapi kita bisa sesuaikan layar. Jadi kita ngikutin layarnya gitu untuk mencapai tujuan. Atau we cannot direct the wind, but we can direct the wing. Gitu. Jadi angin ini nggak bisa kita ikutin, tapi sayapnya yang kita atur. Gitu. Jadi kita akan sampai tujuan dengan pesawat. Nah, it is not the strongest, the first species survive, but the most adaptable. Jadi yang kuat itu bukan perusahaan yang besar, yang modalnya gede, yang bakar duit, enggak. Jadi dinosaurus yang gedenya 4 kali bus itu hancur karena dia nggak punya kemampuan survive. Jadi yang paling penting adalah kemampuan kita menyesuaikan diri daripada bukan modal yang paling besar. Jadi saya makanya merasa tenang walaupun ada aplikasi lain yang modalnya tuh ngabisin MM-an, saya tenang aja karena dia nggak akan survive karena dia bakar duit di saat yang lain survive dengan profit gitu. Nah, sekarang winner yang ada itulah penerbit yang profitable, growing Internet of Human. Nah, KBM ini sekarang dalam posisi itu. Ketika kita sadar dunia penerbit, saya kan penerbit Asmanadia Publishing, termasuk penerbit yang sebetulnya paling sukses. Satu-satunya penerbit yang dalam 1 tahun itu bisa 10 bukunya difilmkan gitu. Jadi buku Asmanadia difilmkan itu kan dari publikasi penerbit. Tendi Murti KMO juga penerbit yang sangat sukses juga, mempunyai 50 ribuan penulis yang menerbitkan buku juga di KMO, ribuan diantaranya. Kita winner di dunia penerbitan konvensional, tapi kita tahu masa depan tuh nggak di sana. Jadi Tendi akhirnya nelfon karena dia punya tim yang udah tahu nih anginnya begini, wingnya harus kayak gini, tapi dia butuh masa, kasarnya kayak gitu kan. 50 ribu KM oke, tapi 1 juta di KBM kan lebih oke gitu. Kenapa nggak kita gabung, kita gerakan gitu. Makanya Kang Dewa waktu itu bilang udah pakai nama KBM aja biar yang 1 jutanya gabung. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat kita profitable, growing dan Internet of Human. Kalau sekarang kan banyak Internet of Things, jadi internet segalanya. Tapi akhirnya kita diperlakukan seperti benda. Sedangkan kita di KBM benar-benar memanusiakan manusia karena kita baca, kita lihat, benar-benar kita lihat apa yang terjadi di KBM. Nah, ketika kita mulai, kita startup, tapi kita nggak bakar uang, seperti Tendi sampaikan tadi. Kita nggak bakar uang, sebetulnya dibilang modal dengkul, ya dalam konteks kita ngeluarin finansial, tapi kita modal punya network 1 juta orang, 50 ribu penulis, dan kita punya tokoh seperti Kang Dewa. Jadi, Kang Dewa pun siap nyuntik dana, tapi kita punya komitmen, pokoknya jangan ganggu-ganggu uang investor dulu. Kalau kita bisa jalan, jalan. Jadi Kang Dewanya kasih confidence, kita ngasih bukti bisa jalan. Pertama kita dapat 15 juta di bulan pertama, kemudian dalam waktu 1 bulan naik 3 kali lipat langsung 50 juta. Jadi Mei 15 juta, 50 juta, kemudian bulan Juni 100 juta naik 2 kali lipat, Juli 300 juta naik 3 kali lipatnya, Agustus 500 juta, September 800 juta, November 1 miliar. Jadi seperti saya bilang tadi, saya punya penerbitan yang termasuk paling progresif, Tendi juga, tapi dengan KBM yang nggak pakai modal, nggak pakai nyetak, nggak pakai invest, kalau nerbitin buku untuk dapat omset 1 miliar, kita harus invest sekitar 10 miliar nyetak bukunya. Baru itu bisa diputar, bisa jadi 1 miliar. Tapi di KBM dengan modal 0 kita bisa menghasilkan income 1 miliar dalam 1 bulan. Jadi dalam Juni, Juli, Agustus jadi sekitar kita dalam waktu 6 bulan sudah menghasilkan 3 miliar omset.
Jadi 1 miliar pertama kita raih dalam 4 bulan. Kemudian bulan November dalam 6 bulan, kita 1 bulan sudah menghasilkan 1 miliar. Kemudian bulan Mei 2021, 1 tahun kemudian kita menghasilkan 2 miliar per bulan omsetnya. Jadi ini makanya membuat valuasi kita menjadi besar. Karena perusahaan yang bisa menghasilkan 2 miliar sebulan, dia harus invest berapa puluh miliar sebelumnya. Nah, kita itu mungkin menjadi salah satu aplikasi, bahkan mungkin kalau sebut penerbit yang tertinggi. Dalam sampai Mei 2022, kita sudah ngasih uang 17 miliar 589.953.845 rupiah. Jadi penulis kita udah ada yang penghasilannya 600 juta, ada yang 400 juta selama bergabung di KBM. Dan menariknya di KBM, ini sama karena ini natural. Kalau ada penulis dapat 1 miliar, kita seneng. Wah, dia dapat 1 miliar. Ya berarti kita dapat 600 juta karena kita bagi hasil. Jadi ketika kita punya bagi hasil itu 60-40. Jadi ketika penulis kita kasih 1 miliar, berarti sebetulnya kita pasti dapat 800 juta. Kalau kita ngasih penulis 500 juta, berarti kita dapat sekitar 300-400 juta. Karena kita bagi hasil. Tidak ada uang yang dikasih karena target tercapai, enggak. Semuanya uang diberikan karena penulis itu sudah menghasilkan uang. Makanya ini bisnisnya sangat profitable dan sangat natural. Nah, makanya kita Kumpul Malam ini ngajak teman-teman pengusaha untuk join the winner bersama KBM. Dan buktinya sekarang semakin banyak app berdiri, arti bisnis ini sangat menjanjikan. Kalau persaingan, ya persaingan itu justru membuat kita terpublikasikan secara keberadaannya itu semakin terpublikasikan ke masyarakat. Nah, kita punya analisa literasi market digital itu sampai 10 juta. Makanya kalau Bro Risan tadi ngasih target 10 juta, itu ada angkanya. Kalau angka yang kita ambil kasar, misalnya dari bioskop ya, bioskop tuh angka tertinggi itu 10 juta per paling tinggi di Indonesia itu. Berarti ada sekitar 10 juta orang yang suka nonton, suka dengan hiburan, kasarnya gitu kan. Dan KKN akhirnya ngebuktikan angka itu hampir sampai gitu. Padahal kalau dulu kita targetnya Fast and Furious. Makanya kita percaya ada 10 juta pembaca beragam yang bisa menjadi target market kita. Itu kalau bicara hiburan. Tapi kalau kita masuk akademisi, karena KBM juga bisa jadi kalau kita berhasil, kita bisa menjadi referensi digital untuk dunia kependidikan gitu. Orang mau download pelajaran apa bisa dari KBM. Kalau itu terjadi, market kita bisa sampai 50 juta di seluruh Indonesia. Jadi bisa bayangkan betapa market KBM itu begitu besar, dan kita ngajak teman-teman untuk bergabung dalam bisnis literasi ini, karena sekarang dunia membaca sudah pindah ke digital, dan kita bukan cuma sekedar player, tapi kita bukan sekedar survivor, dan jelas bukan loser, tapi kita bahkan sudah menjadi the winner selama beberapa tahun belakangan ini. Jadi kita ajak teman-teman untuk menjadi the winning team bersama KBM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu Tendi. Thank you Pak Iza. Itu ya teman-teman. Jadi kalau dari sisi bisnisnya gitu ya, mungkin ada yang nanya tadi Pak, KBM itu apa gitu ya tadi ya, teman-teman ada kita komunitas fokus bisa menulis. Komunitas bisa menulis, terus kita memang fokus di dunia literasi gitu kan, bagaimana mempertemukan antara pembaca kayak gitu ya. Oke, sambil teman-teman silakan mungkin Q&A aja. Silakan teman-teman kalau misalkan ada yang ditanyakan, nanti ya, ditanyakan, raise hand boleh itu ya. Satu nih, Kang Iqbal Tuharia, silakan Kang kalau silakan. Ini saya sambil ya teman-teman, jadi yang luar biasa adalah ketika kita bisa memberikan kontribusi ke banyak orang ya, ke penulis-penulis, mereka bisa hanya sekedar buat makan di fast food gitu kan, ada yang renov rumah gitu kan, dari efek-efek dari kita membuat dari KBM ini seperti itu. Nah, ini testimoni lah penulis-penulis kita yang menghasilkan kayak gitu. Silakan Kang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang. Kenalkan, saya Iqbal dari Jayapura, Papua. Wih, jam berapa di sana? Di sini udah jam 10, 11 lewat. 11 ya, 2 jam ya. Lanjut Kang. Ya izin nanya Kang, ini saya nih masih newbie banget nih, jadi pengen nanya nih,
untuk peluang invest di KBM ini pembagian dividennya nih per apa, Kang? Tahun atau bulan? Dan bagaimana cara menghitung besaran dividennya untuk kita? Misalnya mungkin kalau punya hanya yang minimum tadi 3 lembar sekitar 5 juta tuh nanti dapatnya berapa persen kayak gitu. Oke. Ya, mungkin itu aja. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab nih. Oke. Berurusan sebetulnya. Ya. Jadi gini, itu istilahnya tuh kalau yang ditanya dulu dividen itu namanya rasionya kalau di dunia keuangan namanya dividend yield ratio gitu ya. Ada ya namanya tuh mungkin Mas Iqbal bisa browsing apa itu dividend yield ratio. Jadi dividend yield itu adalah jumlah lembar yang dimiliki dibagi dengan jumlah total yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, itu kan ada tuh. Jadinya berapa sih? Itu dikali dengan profitnya perusahaan itu. Nanti dapat tuh berapa gitu ya. Jadi tergantung kinerja perusahaan itu dalam 1 tahun profitnya berapa. Nah, nanti pembagian keuntungannya itu ya jumlah lembar yang dimiliki Mas Iqbal dibagi dengan jumlah total yang diterbitkan oleh perusahaan. Dan saat ini memang yang kita rilis kan tadi 4.400 ya, tapi kalau total itu sekitar berapa ya? 39.000 ya, saya lupa bentar. Ada kok jadi di prospektus kalau nggak salah ya. 43.400. 43.000 ya, itu adalah 43.400 kalau nggak salah total yang saat ini beredar. Tapi jadi gini, mungkin Mas Iqbal nanti bisa lihat profit kita tahun lalu itu apa. Nah, itu tinggal dilihat aja kalau mau perbandingan ya, jumlah lembar yang dimiliki dibagi dengan jumlah total dikali dengan profit pada tahun itu. Sebagai perbandingan bisa dicari tuh dividend yield ratio Unilever misalkan kan yang gede tuh yang punya hampir semua barang kebutuhan kita sehari-hari gitu ya, Unilever. Itu ada tuh di situ dividend yieldnya kalau nggak salah sekitar 3%-an gitu ya. Itu ada kok di sana. Kalau untuk lebih jelasnya googling lah kalau untuk itunya. Tapi kalau untuk pembagian keuntungannya kurang lebih seperti itu. Dan dibagikannya kapan gitu ya. Ini dibagikannya kalau di KBM gitu ya. Nanti kita kan ada proses RUPS ya. Jadi kalau untuk sekarang kita mengikutnya ke mekanisme yang umum kan biasanya 1 tahun gitu ya. Bisa jadi 6 bulan gitu ya. Nanti kita atur berdasarkan kondisi perusahaan juga. Dan yang perlu di-highlight adalah memang kita ini ada profitnya. Tapi jangan lupa kita ini adalah startup yang hybrid. Jadi sisi capital gain-nya justru itu yang lebih besar sebenarnya. Dividen ada insya Allah, mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan kinerja kita bagus. Dan satu lagi capital gain-nya ini yang mungkin di-highlight akan lebih besar secara potensi cuannya gitu ya. Mudah-mudahan dari situ kan bisa sedekah besar ya. Sip, gitu Kang. Oke, Pak Isa mau nambahin Pak Isa atau Kang Dewa? Udah cukup jelas. Cukup ya. Gitu ya, Kang. Nah, ini udah banyak nih. Kang Ruli, silakan Kang Ruli. Silakan. Yang raise hand. Mungkin kita sampai Halo. dulu lah ya. Oke. Halo Kang Ruli. Ya, suara saya jelas ya? Jelas. Jelas Mas. Ya, kalau saya memang tertarik di KBM ya karena memang ada di grup yang di Facebook juga sempat ikutan. Cuma yang punten karena memang pemahaman saya yang kurang tahu nih tentang saham ya. Kalau investasi di KBM-nya sih saya tertarik. Tapi investasi lewat lembaga ya seperti Fund XK seperti ini gitu ya. Kehalalannya seperti apa nih gitu. Karena kan saya sempat dengar juga main di saham juga haram gitu. Nah, ini seperti apa? Itu aja sih. Kang Dewa kalau ini nanti kita panggilkan teman-teman dari Fund X juga. Kang Dewa dulu deh. Kang. Gue jadi ustad dong gue. Iya. Ustazah. Iya. Ini ya poinnya memang dalam bisnis, terutama di saya pribadi sih. Bahkan kemarin sebelum kita akhirnya memutuskan untuk share ke teman-teman, itu ada obrolan juga panjang saya dan juga teman-teman, terutama mengawal bisnis ini dipastikan benar-benar sesuai dengan syariah atau kaidahnya gitu ya. Karena percuma bisnis ini profitable tapi ternyata tidak mendapatkan keberkahan. Nah, maka segala hal yang kita putuskan akhirnya kita konsultasikan dan juga ketika udah clear semuanya baru dipublish ke teman-teman semua gitu ya. Intinya adalah ketika teman-teman semua nanti kita
posisi kita juga bisnisnya adalah sesuai dengan aturan syariah gitu kan, insya Allah teman-teman akan aman gitu ya. Yang akan menjadi gak aman adalah ketika kita alhamdulillah sejauh ini harta yang ada di perusahaan kita ini di KBM gak ada yang hasil dari riba gitu ya, karena itu bisa dipertanggungjawabkan lah hartanya dari kita gitu ya. Dalamnya juga insya Allah proses juga kita kawal gitu ya. Intinya mah kami berempat ya, kita shareholder 5 orang itu intinya mah mementingkan nilai keberkahan. Jadi kalau buat teman-teman yang masih merasa ragu atau segala macam, setidaknya nanti boleh kalau memang masih ragu dikaji lagi gitu ya, nggak harus buru-buru juga, tapi kami sudah melakukan itu sebelum akhirnya dipublish di saat ini gitu ya. Itu untuk dari segi kekhawatirannya, karena sama juga jangan kan Anda, saya adalah orang pertama yang khawatir mungkin gitu ya, karena bagi saya bisnis gak cuma sekedar bagus secara angka, tapi juga benar sesuai dengan syariah gitu Kang. Aman insya Allah. Kang Dewa ini kemarin paling ngotot, ulah kieu kita temenang, ya temenang. Ayo we cek urang teh pusing sorangan. Era eta nu nanya orang Jayapura teh. Oh iya Jayapura. Bukan Jayapura, Pak. Lain itu nih beda. Lain. Pak Isa ada yang mau dijawab ini tambahin Pak Isa? Enggak, kalau masalah halal sih kan kita sendiri panas. Iya. Jadi kita udah melewati itu sampai wah ini gimana? Jadi kita khawatir gitu loh. Kalau sampai nggak halal kita juga khawatir. Jadi dan Fundex itu kan hanya lembaga yang mengumpulkan informasi gitu loh. Jadi bukan, insya Allah sih udah kita lewati diskusinya cukup panjang tentang halal haramnya. Siap, gitu ya. Jadi udah ribut-ributan di dalam dulu lah sebelum kita akhirnya ngomong ke sini, dan itu panjang tuh berbulan-bulan tuh ributnya. Dan bahkan demi kehalalan aja kita mengurangi berbagai hal yang sebetulnya sangat menguntungkan dan sangat gampang gitu. Ya tadi yang dibilang ini kalau kita Pak jalanin ini susah loh, nggak apa-apa yang penting halal ya. Jadi banyak sekali kita korbankan yang kalau secara bisnis sangat menguntungkan gitu, hanya untuk karena kehalalan itu. Gitu. Benar. Jadi banyak teman-teman yang kita akhirnya kemarin tuh depending ya, karena merasa kekhawatiran gitu ya, kita salah langkah. Jadi udahlah cari aman aja, yang sesuai dengan fitrah kita yang menentang hati US yang kita garap. Dan ini yang akhirnya kita publish ke teman-teman semua. Jadi banyak kemarin poin-poin ide-ide liar dari Kang Tendi, dari Pak Isa, dari Kang Risa dan kawan-kawan, tapi kita stop karena tadi mengedepankan yang benar daripada sekedar bagus gitu. By the way, Kang Tendi saya coba share juga tadi ya di kolom chat. Saya udah nge-share link. Jadi kalau teman-teman kan di-share di link sebelumnya tuh saya nge-share tentang kehalaman Fundex-nya tuh. Nanti mungkin dibantu jelasin juga sama Kang Risan atau mungkin dari Fundex-nya apa itu Fundex dan kenapa akhirnya kita menggunakan Fundex gitu ya. Nah, ada juga yang saya tuh langsung nge-share link ke halaman order online, di mana di order online ini teman-teman bisa langsung transaksi. Saya coba demoin ya. Diklik linknya di chat. Bentar. Nih. Nah, akan masuk ke sini nih. Ini hanya ketika sekali lagi teman-teman udah mulai ya. Kelihatan kan? Kelihatan. Ya. Udah mulai merasa bahwa Una nih gua yakin dah gitu kan. Apalagi di sini ada Kang Dewa, ada Pak Isa, ada Kang Risan, ada Kang Tendi dan kawan-kawan. Secara personal juga insya Allah baik-baik gitu kan. Secara bisnis juga kita kelola dengan profesional. Nah nih ini misalnya di Kaproga nomor WA apa? Anda silakan diikuti aja sudah dengan nama. Nah ini minimalnya kita cantumkan di sini nggak ada 1-2 ya. Maksudnya tuh karena memang minimalnya 3 lembar saham. Jadi kalau Anda memang punya budgetnya di angka 5 jutaan, ya berarti monggo di 3 lembar. Kalau Anda rada ekstrim nih, pengen 10, ya monggo tinggal di tuh menyesuaikan tuh angkanya. Ya 17,2 gitu kan. Kang sama orang kaya pengen 100 misal ya. Ikat ya nih 100 terus 72 juta. Pokoknya nanti dari form inilah akhirnya nanti bakal ke-track dari KBM gitu ya dan akan dibantu prosesnya ya. Ini yang hadir ada 470 teman-teman ya. Bisa jadi nanti ada beberapa di antara Anda ada sultan-sultan yang nonton ya. Tiba-tiba ngamanin 300 gitu ya. 300 misalnya nih ya, kayak lagi ya 300 jebret. 500 juta setengah M gitu ya, kali aja kan punya duit nganggur banyak tabungan gitu ya. Jadi monggo nanti disimulasikan aja langsung lewat lewat form ini. Kalau misalkan membaca-baca dulu silahkan, tapi saran saya sih kalau memang udah ada
keyakinan gitu ya, gak usah ditunda-tunda, khawatir nanti keburu lupa, dan khawatir juga nanti akhirnya keburu beres gitu ya, nggak ada lagi kesempatan buat teman-teman semua gitu ya. Monggo kalau ada yang mau tanya-tanya lagi silakan. Yuk, silakan Kang Yadi, Mas Yadi. Silakan, Mas Yadi. Halo, Mas Yadi. Nggak ada, Mas Yadi. Lanjut dulu ya ke Mas Doni, boleh. Silakan, Mas. Itu ya, tadi kalau misalnya ada yang mau langsung sahamnya, silakan langsung ke yang link yang siapa nih? Mas Doni, Mas Doni. Oke. Ya, sebelumnya salam kenal Mas Dewa dan yang lainnya. Saya mungkin masih newbie juga nih, masih baru. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya ada dua. Mungkin kan ini kan sifatnya mungkin lebih mirip kayak startup ya, atau mungkin private company gitu. Dan tadi saya lihat mungkin dalam jangka berapa tahun ingin IPO gitu kan, targetnya gitu kan. Kalau dari pihak Mas Dewa dan manajemennya sendiri sebenarnya seberapa yakinin kita gitu, para investor, bahwa ini akan benar-benar sampai IPO lah minimal gitu kan. Terus yang pertanyaan yang kedua, ini kan mungkin mainnya di apps kepenulisan kayak gitu. Dan saya lihat sebenarnya pemain di ranah ini tuh nggak cuma KBM kan, mungkin kan ada juga mungkin tetangga-tetangga lain yang mungkin usernya lumayan lebih besar juga gitu. Kira-kira kalau dari manajemen sendiri bisa ngejelasin kira-kira apa sih sebenarnya kelebihan dan yang menjadi pembeda gitu antara KBM ini dengan pemain yang lain? Itu aja mungkin. Terima kasih, Mas. Oke. Terakhir dulu yang tentang pembeda nih, yang paling paham. Suaranya kecil, Kang. Ya, hadir. Untuk yang terakhir dulu nih tentang pembeda KBM dengan aplikasi lain apa sih? Nah, Pak Isa silakan, Pak. Ya, seperti tadi disampaikan ya, yang membedakan kita itu sama sih. Kita sangat memperhatikan kehalalan dan keberkahan. Jadi ketika kalau teman-teman sempat punya aplikasi lain, itu mereka malah berlomba-lomba langsung cerita dewasa. Jadi justru yang kita larang di KBM, porno literasi, pornografi, banyak yang justru dijual di tempat lain. Dan sebetulnya saya juga tahu itu menguntungkan, tapi kita tahu itu juga nggak berkah. Karena itu kita nggak mau ngambil itu. Nah, dengan begitu, artinya apa? Aplikasi lain bersaing dengan aplikasi lain. Karena mereka tidak punya kategorisasi porno literasi yang islami, seperti yang kita buat ya. Nah, karena mereka nggak punya kategorisasi itu, mereka bersaing di sana. Sedangkan kita berdiri sendiri, berjalan sendiri dengan nilai moral kita perjuangkan. Which is, kalau dan yang perlu dilihat bukan masalah sekedar semangat Islam, tapi sekarang komunitas Muslim dan orang-orang yang juga memperhatikan nilai moral itu pun sekarang marketnya besar banget gitu. Marketnya besar gitu. Yang kalau mereka kalau mereka, wah ini film positif gini, dukung, kalau mereka dibergerakan itu jumlahnya besar. Marketnya juga tidak sembarangan. Makanya kalau kita lihat mall-mall ya sekarang banyak yang musolanya bagus-bagus, tempatnya strategis, karena mereka udah sadar bahwa market Muslim itu sangat kuat. Dan orang-orang yang ingin bacaan baik kuat. Itu yang salah satu membedakan kita dengan lain dan membuat kita bisa bersaing, berjalan sendiri tanpa terlibat persaingan untuk memborbardir dengan porno literasi misalnya. Itu satu. Yang kedua, kita juga nanti membuat ini sebetulnya bocorin ini, tapi kita anggap internal lah. Tapi itu diambil sama orang lain nih. Jadi kita punya nanti ada lini khusus KBM App yang khusus untuk anak-anak. Itu kemudian nanti ada yang khusus remaja. Ada juga lini khusus KBM khusus nanti mungkin student gitu. Nah, kalau misalnya itu mulai dibentuk, bayangin nanti. Nah, kalau saya kan juga main di film anak nih. Enak, sekarang kita lagi syuting film Anak Menangkap Hantu, Asma Nadia ke Banyuwangi untuk bikin film itu, lagi dalam proses. Enaknya kalau film anak yang sukses itu yang nanteng bioskop tuh nggak 1 orang tapi 3 orang. Jadi anaknya datang, bapak ibunya nemenin. Jadi jual 1 tiket, 3 tiket yang kejual, kasarnya gitu. Nah, kalau di KBM App sudah ada yang divisi khusus anak-anak, anaknya buat, itu orang tuanya, saudaranya ngasih support untuk
supaya karya itu dibaca. Nah itu akan jadi lebih ya insya Allah sih kelihatannya prospeknya akan besar. Tinggal bagaimana membuat itu bisa terwujud dalam bentuk digital. Karena banyak sekali orang tua yang selalu hubungin anak saya mau jadi penulis, anak saya jadi penulis, seperti itu banyak banget. Nah sekarang ini bisa, kalau mau jadi tulis sekarang langsung jadi buku saat ini juga melalui KBMF. Gitu ya Tendi ya? Jadi ya insya Allah itu yang membedakan kita dengan yang lain. Halo, Faisa. Ada. Faisa. Ya, Ten. Ada suaranya. Ada. Deketin lagi, Bro. Ya. cek. Aduh. Ya. Pede nggak Pak sampai IPO katanya? Wah, ini Bapak. Kang Risan. Wah. Jadi gini, teman-teman. Pede nggak sampai IPO? Sebenarnya ya, sebelum ke SCF ini pun kita sudah disuruh IPO sebenarnya. Iya. Jadi ada satu direktur yang kebetulan ketemu sama kita ya, Kang Tendi ya. Di Bandung ya, satu event yang di Jakarta. Oh, yang Jakarta. Mas Aditya. Jadi beliau adalah direktur di IDX Inkubator gitu ya. Jadi untuk listing IPO itu ada 3 papan, teman-teman. Ada papan yang pertama, papan akselerasi, terus ada lagi papan pengembangan, ada lagi papan utama. Nah, papan akselerasi ini sebenarnya peruntukannya untuk startup yang baru lahir. Bahkan cuman memang di situ ya paling fundingnya cuma berapa lah fundraising, atau mungkin right issue-nya juga secara valuasi paling cuma berapa miliar gitu ya. Ada lagi papan pengembangan, dan ini dilakukan mix ya, ada startup dan ada lagi perusahaan konvensional. Ada lagi papan utama, yang ini memang yang udah gede-gede lah kapitalisasinya gitu ya. Kita itu sebenarnya udah disuruh itu dari tahun lalu untuk masuk listing ke bursa. Cuman karena kita baru lahir, sayang gitu kan, sementara kan kita punya prospek yang besar. Karena kalau kita listing pada saat itu, kita akan masuk di papan akselerasi. Dan yang disarankan nih, salah satu teman saya juga yang punya private equity gitu ya, lebih baik masuk yang dihajar itu adalah papan utama gitu ya. Jangan di papan akselerasi atau bahkan jangan di papan pengembangan. Ya, kita lagi mengusahakan masuk ke papan utama. Ya, mulai dari laporan keuangan kita diaudit gitu ya, dan lain-lain. Prosesnya sudah kita mulai. Jadi bahkan bukan dari sekarang ya, tapi dari sebelum ini gitu. Itu proses untuk menuju IPO sudah kita mulai. Dari tahun-tahun gitu, kemarin. teman-teman. Yes. Gitu teman-teman. Ya, sebenarnya sih ya tadi dibilang Kang Risan itu sebenarnya ketika kita pengen IPO sih bisa langsung cepat gitu ya. Cuman lagi-lagi selain tadi yang dibilang Kang Risan, kita pengen jalannya itu nggak gerusak-gerusuk lah ya, nggak gerusak-gerusuk gitu kan. Terus kita bisa melibatkan penulis dulu gitu kan, melibatin user dulu. Kenapa? Karena salah satu hal yang membedakan aplikasi kita dengan aplikasi yang lain adalah kita punya kekuatan komunitas gitu, yang itu yang tidak dipunyai oleh aplikasi yang lain seperti itu. Kenapa kita bisa bertahan gitu ya di antara serangan dari aplikasi lain yang duitnya nggak terbatas gitu, karena kita memang kekuatannya di komunitas. Seperti itu yang menjadi nilai lebih. Dan saya dapat bocoran sendiri dari salah satu inilah ya, orang-orang yang memang jadi konsultan untuk perusahaan-perusahaan asing yang akan masuk ke Indonesia. Kelebihan yang paling utama dari KBM ada yaitu tadi komunitas. Selain orang-orangnya gitu ya, ada Kang Dewa, ada Faisa, ada Kang Risan gitu ya. Itu dari kekuatan komunitasnya. Nah, ketika dan perusahaan-perusahaan luar yang masuk ke Indonesia, mereka harus riset 1-2 tahun dulu gitu untuk membangun tadi gitu ya, sebesar apa gitu kan ceruk pasarnya ini. Nah, kita untuk di awal kita udah tahu nih, awal-awal itu adalah kita bakalan belajar dari sisi komunitas kita dulu kayak gitu sih. Gitu. Sip. Satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Nanti kita bisa diskusi di channel Telegram. Nanti kita bakalan share di sana. Nanti teman-teman Pandex juga kita masuk di sana. Ada Mbak Ada, ada Kang Agung gitu ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan bisa di sana. Oke, yang kedua dan yang ketiga ya. Yang ketiga silakan Kang Rian. Silakan Kang. Kang Rian. Terima kasih. Oke. Sudah di-unmute. Terkait dengan ini kan fundraising ya, dengan apa tadi security crowdfunding. Terkait dengan legalnya kan ada izin dari OJK ya biasanya. Oh iya betul. Mohon
tambahkan infonya kan. Kayaknya ini langsung sama teman-teman Pandex kali ya. Nah, cocok. Mbak Ade ada nggak Mbak Ade atau Kang Agung hadir? Halo, Mbak Ade atau Kang Agung? Halo. Mbak Ade ya ini ya? Nah, ini ya, halo, salam kenal semuanya. Assalamualaikum. Oke. Aku Dai dari Pandek. Kebetulan ini juga udah ada Pak Agung nih, CEO-nya. CEO-nya langsung ya? Kayaknya langsung dari CEO-nya lebih mantap. Kang Agung, muncul Kang Agung. Aduh. Oke, siap Kang. Baru bisa unmute sekarang. Siap. Silakan. Ya, makasih pertanyaannya. Jadi terkait eksistensi kami, Fundex, kita memang platform SCF yang sudah berizin dan juga diawasi oleh OJK ya, sudah berlaku efektif dari tahun kemarin pada bulan Desember. Jadi memang saya rasa ini menjadi pertanyaan penting ya yang memang harus ditanyakan bagi kita, terlebih lagi kita melihat case belakangan ini lumayan banyak investasi-investasi yang mungkin mengarah kepada hal-hal yang belum diregulasi secara jelas oleh OJK begitu ya. Jadi di sini kami state bahwa kami Fundex sudah berizin dan juga sudah diawasi oleh OJK. Jadi Bapak Ibu di sini saya rasa tidak perlu ragu lagi terkait dengan investasi untuk kepemilikan saham atau equity base untuk startup KBM ini. Mungkin itu Kang. Siap. Itu ya. Dari OJK udah udah aman gitu teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan hanya sekedar funding aja sih kita nggak mau juga gitu ya, karena terkait keamanan gitu kan, dan bukan hanya terkait keamanan di kita gitu kan, tapi semuanya user dan segala macam seperti itu. Jadi teman-teman sudah tahu ya ada Fundex ini diawasi oleh OJK. Bahkan banyak hal gitu ya, diskusi-diskusi sebelumnya seperti yang sekarang ini. Mungkin ngobrol sama Kang Agung udah berapa, mungkin sekitar hampir setahun ya Kang ya, hampir setahun yang lalu kita udah ngobrol-ngobrol, jadi akhirnya baru sekarang ini bisa kita eksekusi itu ya. Oke, terakhir deh satu lagi dari Kang Lukmanul Hakim, silakan Kang, terakhir. Oh ya, halo Bapak Kang sekalian, saya Lukmanul Hakim, salah seorang mahasiswa dari perguruan tinggi di Sumatera Barat. Saya ingin bertanya Mas, gini, tadi kan kita bicara soal profit untuk investornya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini mungkin pertanyaan basic sih, Mas. Jadi apakah ada jaminan kalau misalkan nantinya amit-amit perusahaan startup KBM ini ada tergendala finansialnya, itu ada jaminan nggak untuk investornya Mas? Gitu. Itu aja mungkin. Ini kayaknya lebih cocok sama Kang Dewa nih, Kang Dewa. Kang, ada jaminan ke Kang? Kang Dewa? Yo hadir. Ada jaminan nggak Kang, katanya Kang? Oke, ini perlu disampaikan juga ya mindsetnya ya. Jadi yang namanya investor memang setuju dengan teman-teman semua, pasti bertanya A to Z-nya tentang keamanan gitu ya. Bagaimana tadi kayak soal OJK-nya dari teman-teman Fundex, tentang juga kehalalan, tentang secara syariahnya, dan juga secara tadi ya keberlangsungan dari segi bisnisnya. Makanya nanti gimana nih jaminannya, itu wajar, saya maklumi gitu. Karena siapapun profesi juga sebagai investor juga gitu kan. Tapi juga yang perlu kita insya dalam kepala kita bahwa risiko akan selalu ada. Ya, risiko akan selalu ada, dan tugas kita memaklumi dan memahami itu. Makanya sekali lagi investasi yang terbaik adalah investasi ketika kita memahami industrinya gitu ya, percaya sama orangnya, terus juga melihat reputasi perusahaannya dan membaca laporan keuangan yang gitu ya. Nah, makanya teman-teman kalau misalkan lihat lagi di prospektusnya yang udah saya share linknya tuh ya, nah ini mungkin nanti dibaca aja pada saat senggang. Udah webinar kali ini mungkin bisa langsung baca dulu gitu ya, baca satu-satu data-datanya gitu ya. Beberapa di antara Anda mungkin yang masih gak kebayang cara bacanya gimana, itu pertanyaannya ya. Tapi yang pasti intinya adalah kita gak akan mungkin tampilkan, kita gak akan mungkin juga bagikan sebuah peluang usaha yang tidak menguntungkan gitu ya. Karena kita pengen
keberkahan ini, keberjamaahnya ini ada, dan juga dirasakan bareng-bareng secara profit gitu ya. Nah, ada poin menarik yang ditampilkan juga di sini oleh teman-teman Fundex dan juga KBM gitu ya, tentang resiko dan mitigasi. Nah, ini yang perlu teman-teman baca. Investor perlu memahami setiap bisnis memiliki potensi kerugian sedang yang diinvestasikan. Dengan demikian perlu dipahami juga risikonya macam-macam ya. Risiko usaha, proyeksi keuangan yang tidak sesuai. Nah, ini pasti kalau dari kami sih sudah sesuai dengan apa yang kita sharekan gitu ya. Investasi, penurunan harga saham, likuiditas, kegagalan sistem elektronik, dan segala macam. Tapi yang pasti karena teman-teman di sini juga orangnya insya Allah secara profesional juga profesional ya, mengembangkannya, kompetensi ada, dan poin penting sebenarnya di dalam dunia startup gitu ya, apalagi dunia platform seperti ini adalah passion ya. Karena saya ngelihat yang membuat akhirnya kita bertumbuh dalam kondisi bootstrapping beberapa tahun yang lalu sampai saat ini adalah karena kita semua punya passion di bidang masing-masing. Dan yang menyatukan adalah tentang kebermanfaatan untuk banyak orang gitu ya, tentang bagaimana kita juga suka dunia tulisan ya. Kang Tendi juga background-nya adalah seorang penulis, Pak Isa background-nya adalah seorang penulis, saya background juga penulis gitu kan. Kang Risan dan juga Kang Oki background-nya adalah orang memang yang paham tentang IT, teknologi gitu ya. Jadi orang yang punya kompetensi khusus, orang punya passion sama gitu ya, nyatu, diikat dengan visi, value, dan chemistry yang sama. Nah, insya Allah nanti pada saat pengembangannya, pasti kita berusaha untuk yang terbaik, memberikan terbaik buat teman-teman semua gitu ya. Makanya juga di sini perlu doa, dukungan, support, lagi-lagi ya, tentang bagaimana uang ini bisa muter lah di teman-teman. Jangan sampai justru malah yang apa ya, di luar sana yang disupport gitu ya, kita yang sekarang berjuang dari bawah gitu ya, malah nggak dapat dukungan dari orang-orang terdekat. Makanya juga kenapa malam ini kita infokan ke circle terdekat dulu, kita nggak sebar ke banyak orang. Saya belum share, sejujurnya saya belum share ke teman-teman investor terdekat. Jadi saya punya circle investor, punya circle business owner. Saya jadi ibaratnya nih, daripada ada orang yang injek 1 miliar satu orang gitu ya, mendingan misalkan bisa jadi di 10 jutaan tapi dia miskin 100 orang gitu. Karena kebermanfaatannya dirasakan oleh 100 orang. Nah, ini yang ingin saya sharingkan ke teman-teman, narasi ini yang saya semangatkan ke teman-teman semua. Ya. Jadi monggo teman-teman diklik aja link yang ada di kolom chat yang investasi KBM itu ya. Nanti akan masuk ke halaman khusus di bagian Fundex-nya. Nah, ini saya coba perlihatkan kembali ya. Nah, di bagian ini nih. Nah, ini ada tuh. Dan alhamdulillah udah 430 jutaan lebih itu ya. Nah, ini ya, waktu kita kurang lebih berapa hari itu ya, kurang lebih sebulan lah. Nah, ini, monggo di-download tuh. Download prospektus. Ya, yang 3 menit baca, klik. Nah, itu langsung nanti ngarah tuh. Ya. Beli sekarang silahkan. Nanti bakal langsung untuk login bikin akunnya dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lebih cepat lagi, ada link yang saya share di bawahnya tuh yang terakhir sebelum saya kunci chatnya. Ada yang tulisan itu beli saham KBM. Monggo diklik. Coba diklik, sekarang saya coba buka ya chatnya. Coba yang sudah komen done, yang sudah ngeklik komen done. Nah, done gitu ya, pinter ya. Oke, klik. Nah, mantap. Nah, masuknya akan ke sini teman-teman. Masuknya akan ke sini, saya coba tampilkan dulu. Ke form. Kenapa kita bikin form? Supaya teman-teman nanti mudah aja sih dalam melakukan prosesnya gitu ya. Nanti tinggal dibantu teman-teman KBM dan Fundex-nya ya. Nah, ini saya coba buka. Nah, ini barusan saya intip bentar ya. Beberapa udah ada yang transaksi, canggih gitu ya nih actionnya. Wah, ngeri ya. Nah, ini contoh data pribadi saya. Monggo Anda berapapun ini, minimal 3 ya, detik minimal. Kang sama ada 10 juta ya, 6 berarti 10 jutaan. Ini sesuaikan dengan kalau saya jadi Anda, teman-teman. Kalau saya jadi Anda, saya akan yang pertama kali akan saya ubah adalah mengkonversi tabungan menjadi nilai investasi. Jadi yang biasanya itu di tabungan, di saving gitu ya. Jadi investing gitu. Oh, tabungan gue di tabungan ada 50 juta, ya udah konversi di sini misalkan 20 misalkan. Nah, udah 34 juta setengah gitu ya. Saya kan nggak usah banyak-banyak. Saya mah ngambil titik minimal aja 3 juta. Ikat langsung. Gitu ya. Semoga ini nanti teman-teman makin kebayang. Nanti kalau misalkan besok lusa mau nambah lagi, ya mau aja selama masih ada ya kesempatannya. Makanya sekali lagi kenapa saya bilang di chat cepat-cepatan ya, karena ini 400 orang yang nonton gitu ya. Ini juga 400 orang kan enggak semua 5 jutaan. Jadi ada yang 10 juta, ada yang 50 juta gitu kan. Ada yang beratus-ratus juta gitu ya. Nah, nanti teman-teman sekali lagi cepat-cepatan. Nah, ini diklik beli sekarang ya. Nah, itu. Nanti bakal langsung diarahkan untuk transfer nominalnya. Jadi, monggo
langsung aja dieksekusi gitu ya. Kalau memang teman-teman udah yakin, udah percaya sama kita, sama track record dari perusahaan ini gitu ya, dan juga feature-nya nanti ya. Saya tadi udah menjelaskan juga panjang lebar tentang bayangkan 10 tahun depan seperti apa. Sama ketika saya hari ini adalah 10 tahun depan saya masa lalu gitu ya. Tadi benar kata Kang Risan, pola pikir investor yang kebanyakan adalah memang pola pikirnya adalah jangka panjang, capital gain. Artinya ketika mereka sekarang invest ataupun beli saham di titik misalkan 5 juta, kita nggak pernah tahu pada saat titik kita nanti exit, katakanlah teman-teman di IPO-nya itu angkanya berapa, bisa jadi berkali-kali lipat. Ya. Nah, juga sama kalau misalkan saya sekarang investasi gitu ya, jebret, makanya saya lagi anggap ini uang tabungan dikonversi jadi saham. Kalau memang di antara Anda yang tipenya itu adalah nyari dividen, namanya itu adalah dividen investor gitu ya, pokoknya mah gue pengen dapat bagi hasil misalkan per 3 bulan, per 6 bulan, memang gamenya rada beda gitu. Yang kayak begini rada kurang cocok gitu kan, kalau pengen yang misalkan bagi hasil tiap bulan gitu. Tapi kalau misalkan tentang melihat tadi dari segi profitability-nya, melihat dari segi growth-nya, kita eksponensial bahkan extraordinary growth dengan profitability yang sangat tinggi, monggo Anda lakukan sesuai dengan yang menjadi kemampuan Anda sekarang di finansialnya ya. Ini tadi ya contohnya ya. Ayo contoh. Monggo nanti diikuti aja kalau memang teman-teman udah kebayang. Nah, data-data tentang angka-angka silakan teman-teman nanti dibuka dulu di prospektusnya, saran saya supaya teman-teman makin kebayang dan nanti nggak bingung nih ini gimana ininya dan segala macamnya, karena dari data itu udah bisa kebaca ya. Nanti mungkin kalau misalkan ditanyakan lagi, kayaknya sih setahu saya bakal ada grup ataupun channel khusus sama Kang Teddy, mungkin nanti di akhir itu aja. Ya. Itu aja Kang, monggo lagi. Iya Kang. Jadi teman-teman ya, makanya tadi mungkin ada yang udah mulai gitu. Saran saya teman-teman cara main di transfer order online itu gitu ya. Kenapa? Karena tadi pendaftarannya itu ada beberapa hal yang harus kita pandu kayak gitu. Makanya mendingan teman-teman masuk dulu, transfer dulu gitu ya di link tadi yang Kang Dewa share gitu ya. Habis itu nanti teman-teman kita pandu nih kalau misalnya ada kesulitan dan segala macam dari tim KBM sama dari tim Fundex, nanti semuanya kayak gitu. Jadi nanti udah ada alurnya, teman-teman silahkan pendaftarannya mulai dari link itu aja. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Ada yang ingin disampaikan Pak Isa mungkin sebelum kita tuh cukup. Tendi, terima kasih ya, semua. Pak Isa. Kang Risan cukup? Cukup ya. Kang Dewa cukup ya? Oke. Oke teman-teman, nanti kalau misalkan belum misalkan setelah Zoom ini berakhir nanti linknya ini bisa kita sharekan di channel Telegram lah ya. Terus tadi ada yang nanya mau nonton lagi bisa ya? Bisa kita convert dulu Pak Isa. Oke teman-teman, makasih banyak waktunya. Insya Allah kita bakalan TikTok-kan di grup ya di channel Telegram. Nanti kita kabar di sana, ada teman-teman dari Fundex juga. Makasih banyak Pak Isa, dari Fundex, Mbak Adai, Kang Dewa, Kang Risan, dan teman-teman semuanya, tim KBM yang selalu support juga terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Penutup majelis, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Izin.